Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 321 kematian Zhang Hu, subscribe Penatua. Qinger tidak hanya bisa menunjukkan apa yang terjadi, dia juga mampu menghasilkan suara yang terjadi di lokasi yang ingin dia lihat. Ini dilakukan dengan menggunakan Profound Spirit Force melalui undulasi di udara yang dihasilkan oleh tempat yang ditangkap di cermin, sehingga menghasilkan suara. Tindakan atau kata-kata siapapun akan melepaskan energi, yang akan memengaruhi udara di sekitarnya. Teknik ini dianggap sebagai teknik mistik tingkat atas di Istana Giok Salju. Ini adalah yang terbaik untuk pengawasan, tetapi Qinger tidak cukup kuat, dan dapat hanya mengamati jarak dalam 10 li di sekitar aku. Qinger menjelaskan saat menggunakan teknik ini. Itu sudah cukup kuat. Su Yun menekan keterkejutannya dan bergumam. Mereka berdua fokus pada cermin. Saat ini, Zhang Hu sebenarnya menggunakan tangannya untuk membelai tubuh Chong Hong Chang, sementara Chong Hong Chang terus memberikan tatapan centil, seolah-olah dia menikmatinya. Tidak ada yang mengira bahwa perawatannya akan sangat erotis. Wanita ini terlalu tak tahu malu. Sebelumnya, aku dapat mengatakan bahwa dia bukan gadis yang baik dari tindakannya, tetapi aku tidak tahu bahwa dia sangat bebas. Wajah Qinger memerah saat dia berbicara. Dia memalingkan kepalanya sedikit, tetapi pupil hitamnya terus terpaku pada cermin. Su Yun tertawa, dan terus mengamati. Kakak Zhang, kamu sangat nakal, kamu jelas terluka parah, namun kamu masih menyimpan pikiran nakal, dan hanya tahu cara menggertakku. Suara Chong Hong Chang sangat memikat dan sepertinya terbawa arus listrik. Bahkan ketika dimainkan oleh cermin, itu masih menyebabkan seluruh tubuh Su Yun mati rasa. Zhang Hu tampaknya telah makan obat untuk memulihkan ki dan mengurangi rasa sakit, kulitnya jauh lebih baik. Menambahkan, perlakuan Chong Hong Chang, dia segera menjadi lebih perhatian, dan tampak seolah-olah dia akan membalik untuk menekan Chong Hong Chang di bawahnya, untuk bercinta, berhubungan seksual. TN, kalian memutuskan seberapa eksplisit itu? Harus dikatakan bahwa kecantikan itu sendiri adalah racun, atau obat, karena Zhang Hu yang sebelumnya sakit dan lemah sudah tidak ada lagi. Kamu gadis kecil, masih mengatakan tidak. Bukankah kamu yang menyarankan untuk merawat kakak laki-laki ini? Hehe, kamu mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya, tetapi tubuh kamu lebih jujur, hari ini kakak laki-laki ini akan membuat kamu merasa baik. Dengan itu, Zhang Hu merobek semua pakaiannya, dan hendak menghampirinya. Namun, Chong Hong Chang tidak cemas, dia menjilati luka di tubuh Zhang Hu, dan tersenyum memikat, aku tahu bahwa kakak Zhang menyukai adik perempuan ini, setiap hari ketika kita berjalan bersama, kamu akan mencuri pandang ke arah aku, lakukan kamu pikir aku tidak akan tahu. Hehe, siapa yang memintamu tumbuh menjadi sangat cantik? Dan bukan hanya aku, bahkan Li Fuzai dan De Zhen memiliki perasaan padamu. Aku takut bahkan anak laki-laki cantik Wu Yun tertarik padamu. Tapi hehe, mereka tidak akan pernah mendapatkanmu, karena kamu adalah wanitaku. Zhang Hu tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mengatakan itu, Qinger menatap Su Yun dengan tatapan aneh. Su Yun segera berkeringat dingin, Qinger, mataku tidak terlalu buruk kan? Kamu berkali-kali lebih cantik darinya, bahkan jika aku memiliki minat akan ada pada kamu. Petik 2. Mendengar itu, wajah Qinger memerah lagi, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, iya, dan kemudian berkata, sebenarnya, Qinger tidak akan melangkahi dan menanyakan wanita seperti apa yang diinginkan Tuan Muda. Di dalam cermin. Baiklah, adik perempuan, seperempat waktu di tengah malam yang panas bernilai 1000 emas, kakak ini masih merasa tidak enak, berhentilah menunda. Zhang Hu tidak tahan lagi, dan bahkan tidak tega untuk berbicara manis. Melihat itu, ekspresi senang menyapu mata Chong Hong Chang, tetapi ada juga kilau tambahan yang tidak tertangkap olehnya, itu sangat aneh. Dia mengulurkan jari rampingnya dan menekan mulut Zhang Hu, mengisyaratkan dia untuk menunggu, lalu dia menunjuk ke formasi susunan fluorescen dan tertawa, kakak Zhang, pergi dan berbaring di sana dulu. Untuk apa formasi itu? Zhang Hu bertanya dengan curiga. Tentu saja itu formasi hiburan. Chong Hong Chang menjilat bibirnya, lalu berbicara dengan menggoda, kakak Zhang penuh dengan luka, hati saudari junior ini sakit melihatmu kesakitan, bagaimana aku bisa membiarkan kakak Zhang terus kesakitan? Formasi susunan ini adalah formasi kultivasi ganda yang telah dipraktikkan oleh saudari junior ini. Kemudian, ketika kita terhubung di dalam formasi ini, dicocokkan dengan teknik kultivasi ganda, tidak hanya akan menyenangkan, itu juga akan membantu menyembuhkan luka kakak Zhang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bukankah itu hal yang baik? Mendengar itu, mata Zhang Hu langsung memerah, napasnya menjadi cepat, dan tampak seperti ada uap yang keluar dari lubang hidungnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan deras dan menjawab, bagus. Bagus, adik kecil, idemu bagus. Aku akan berbaring sekarang, aku akan berbaring sekarang. Dengan itu, dia dengan bersemangat naik ke formasi susunan dan berbaring dengan tenang. Melihat itu, Chong Hong Chang terkekeh, lalu berjalan ke sisi formasi susunan. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan dengan lembut membelai wajah Zhang Hu, lalu menggumamkan mantra, yang mengaktifkan formasi susunan.
Segera, formasi susunan kecil memancarkan kilau merah muda, dan ki aneh bergema. Zhang Hu tidak terganggu olehnya, dia menatapnya dengan mata penuh gairah, dan berbicara, adik perempuan, cepat datang ke sini. Kakak laki-laki ini telah menunggu begitu lama. TN, mereka benar-benar menyebut diri mereka saudara laki-laki dan perempuan, tetapi itu bukan inses. Adik junior ini akan datang sekarang. Chong Hong Chang tertawa, lalu dengan lembut melepas pakaian atasnya, dan melepas celananya, memperlihatkan tubuhnya yang putih bersih. Dia memasuki formasi arai dan pergi ke pelukan Zhang Hu. Zhang Hu benar-benar mabuk olehnya, memeluk Chong Hong Chang saat dia mencium dan membelai seluruh tubuhnya. Tuan muda, kamu tidak bisa menonton. Melihat adegan erotis, Kinger dengan cepat dan segera melepas cermin, dan berkata dengan wajah merahnya yang memerah. Suyun yang menonton dengan intens segera tersadar, dan menatap Kinger dengan sedih. Kinger, apa yang kamu lakukan? Aku, Tuan muda, ingin mengklarifikasi hubungan antara Chong Hong Chang dan Zhang Hu, dan akan menjernihkan semuanya. Mengapa kamu menghapus teknik kamu? Dengan cepat, taruh lagi, itu penting. Tidak. Kinger berkata dengan tegas, tindakan terlarang mereka tidak dimaksudkan untuk ditonton oleh Tuan muda, jika tidak, itu akan merusak matamu. Tentang apa itu? Kinger juga tidak ingin kamu melihat tubuh wanita lain. Melihat Kinger seperti itu, Suyun tidak tahu harus berkata apa. Kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah berpikir bahwa Chong Hong Chang dan Zhang Hu benar-benar akan memiliki hubungan seperti itu terlalu tak terbayangkan. Zhang Hu tidak terlihat sangat tampan, mengapa Chong Hong Chang bersamanya? Suyun tidak cemburu, tapi dia merasa itu tidak bisa dimengerti, karena Zhang Hu dan Chong Hong Chang tidak saling mengenal sebelum kelompok itu. Jika harus ada penjelasan, Chong Hong Chang tidak dibatasi. Kinger tidak mau mengaktifkan cermin es, jadi Suyun tidak terus memintanya, dan kembali bermeditasi. Karena Suyun telah memperoleh kultivasi Kaisar Iblis Roh, dia perlu memahami waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan metode terbaik untuk memperbaiki tubuhnya sendiri adalah dengan mengolah ki roh ilahi sejati. Jika itu di masa lalu, Suyun, yang telah membenamkan dirinya dalam roh ilahi murni Ki pasti tidak akan dapat berkultivasi dan melatih ki roh mendalam lainnya, tetapi sejak dia memiliki kekuatan gaib raja, dia dapat sepenuhnya mengandalkannya untuk melatih semua jenis ki roh mendalam. Roh ilahi sejati Ki menyelimuti tubuhnya, dengan ringan menghaluskan tubuh dan tulangnya, yang memiliki perasaan tangan seorang wanita muda membelai seluruh tubuhnya, itu sangat lembut. Waktu berlalu hingga tengah malam. Kinger diam-diam dan hati-hati membuka matanya dan mencuri pandang ke Suyun, melihat bahwa Suyun tenggelam dalam meditasinya, dia kemudian menenangkan dirinya saat dia melihat tuan mudanya. Waktu berlalu sangat cepat, dan hutan penjara hitam menjadi sedikit lebih cerah. Saat itu pagi. Tidak lama setelah fajar menyingsing, semua orang melepaskan mantra penghalang mereka, dan segera mendengar teriakan keras dan tajam. Dezen dan yang lainnya menegang dan segera berlari menuju sumber teriakan. Suyun dan Kinger baru saja melepaskan pesona penghalang mereka, dan juga mendengar jeritan menyayat hati, dan segera bergegas mendekat. Di dalam pesona penghalang, wajah Chong Hong Chang pucat pasi saat dia bergegas keluar dengan panik. Setelah melihat semua orang, Chong Hong Chang jatuh ke tanah dengan lemah, dan mulai menangis, bahunya bergetar tak terkendali dalam kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Suyun dan Kinger saling memandang. Keduanya bingung. Hong Chang, apa yang terjadi? Dezen berjalan mendekat dan mendukungnya saat dia bertanya. Mata Chong Hong Chang merah, dia berteriak sambil menangis, kakak Dezen, Zhang Hu. Zhang Hu sudah mati. Mati. Suyun terkejut, bukankah mereka berdua begitu bersemangat dan bersemangat malam sebelumnya, mereka berdua bersenang-senang sepanjang malam. Bagaimana Zhang Hu meninggal di pagi hari? Wajah Dezen menjadi gelap, dia segera merobek pesona penghalang, hanya untuk melihat mayat hitam tergeletak di sana. Mayatnya hanya tersisa kulit dan tulang, kematiannya sangat mengerikan, jika bukan karena Chong Hong Chang yang mengatakan bahwa itu adalah Zhang Hu, tidak ada yang bisa mengenalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Liu Jie terbuka lebar, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Li Fuzai berdiri di samping dengan tangan bersilang di dada, sudut mulutnya terangkat, dengan sedikit ketidakjelasan, dia tampaknya tidak terkejut dengan kematian Zhang Hu, sebaliknya, dia bahagia. Dezen mengerutkan kening, dia memeriksa mayat itu, dan kemudian berdiri dan berkata, semua otot dan daging tubuhnya hilang, dan hanya memiliki kulit dan tulang, apa yang terjadi? Dengan itu, dia menatap Chong Hong Chang dengan dingin, Hong Chang, apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak tahu. Chong Hong Chang mulai menangis lagi, dan berkata, terakhir kali, kakak Zhang Hu datang ke sini, dan aku mulai merawatnya. Aku membuat obat untuknya, dan bahkan menggambar formasi susunan untuknya, dan berencana untuk mengeluarkan racun dari binatang paleo berkelana. Pada awalnya itu berjalan dengan lancar, dan lebih dari setengah racun keluar, melihat itu. Itu berjalan dengan baik, aku mengatur agar kakak Zhang Hu beristirahat, karena aku sendiri telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan roh mendalam, dan dengan demikian bermeditasi di samping. Pada saat aku bangun, aku menyadari bahwa kakak Zhang Hu sudah seperti itu. Liu Jie terkejut, mungkinkah itu sisa racun Wandering Paleo Beast? Perawatan kamu tidak membantu.
Mendengar itu, wajah Chong Hong Chang memucat, dia tercengang, dan kemudian menangis lebih keras lagi, pasti aku tidak berguna, aku tidak menyembuhkan kakak Zhang Hu, jadi dia menjadi seperti itu, pastilah begitu. Salahku, aku menyebabkan kakak Zhang Hu mati, Chong Hong Chang berduka dengan sedih, menyebabkan orang-orang di sekitar melunak. Li Fuzai mengambil kesempatan itu dan berjalan mendekat, dan mulai menghiburnya, baiklah, Hong Chang, jangan menangis, ini bukan salahmu, ini hidup, pikirkanlah, jika kamu tidak menyelamatkannya, tidak akan dia mati lebih cepat. Kamu sudah mencoba yang terbaik, jangan salahkan dirimu sendiri. Chong Hong Chang membenamkan kepalanya di tangannya dan menangis, mendengar penghiburan Li Fuzai, dia segera terbang ke pelukannya dan terus menangis. Li Fuzai terkejut sesaat, dan segera menjadi gembira, dia sangat gembira, dan memeluk Hong Chang dan terus menghiburnya. Tuan muda, ini aneh. Saat itu, King Er berbicara. Apa yang aneh? Tadi malam, Chong Hong Chang meletakkan dua formasi susunan, dan aku tidak melihatnya sekarang. Tidak hanya itu, formasi susunan baru ini tidak terlihat seperti yang kita lihat tadi malam. Mendengar itu, Su Yun segera menoleh untuk melihat pesona penghalang yang hancur, dan itu benar. Formasi arai di bawah tubuh Zhang Hu berbeda dari malam sebelumnya, dan bukan hanya itu, formasi arai sepertinya digambar belum lama ini, segel dan bahan yang digunakan masih segar. Su Yun mengerutkan kening, tatapannya beralih ke Chong Hong Chang, yang berada dalam pelukan Li Fuzai. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. 322 pengintipan, subscribe Penatua. The Zen mengubur Zhang Hu dengan cara yang sederhana. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, dan setelah pemberhentian sementara, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Suasana hati Chong Hong Chang jelas sangat rendah, di sepanjang jalan, dia membenamkan kepalanya di dada Li Fuzai dan menangis, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Zhang Hu, menyebabkan orang lain merasakan sakit di hati mereka. Li Fuzai secara alami berpikir bahwa kesempatannya telah tiba, dan segera menjilat Chong Hong Chang, tidak membujuknya, tetapi terus menegur Zhang Hu, mengatakan bahwa kematiannya menimpanya, itu adalah kesalahannya, dan kesalahannya ada pada dirinya. Hal seperti itu benar-benar terjadi, sungguh, hidup ini sangat tidak terduga. Nona Hong Chang sepertinya menyukai Zhang Hu, dan mereka bahkan mengacau tadi malam. Siapa sangka hanya dalam sehari, hidup mereka akan berubah begitu drastis. King Er menghela nafas, saat dia berbicara sambil merasa kasihan pada Hong Chang. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dan sesekali melirik Chong Hong Chang yang berada dalam pelukan Li Fuzai, dan menggelengkan kepalanya. Kita harus berada di jalur yang benar kan? The Zen melihat sekeliling, dan mulai mengerutkan kening, hutan di sini semakin lebat, aku khawatir tidak ada lagi jalan di depan. Kami berada di jalan yang benar. Wilayah itu disembunyikan dengan sangat baik, semakin sepertinya tidak ada jalan lagi, semakin akurat kita. Chong Hong Chang berkata sambil terisak dan matanya masih merah. Hong Chang, setelah kami menemukan simpanan harta karun, kami akan segera meninggalkan tempat ini, jangan berhenti di tempat aneh ini lagi, kalau kamu menjadi lebih terluka. Li Fuzai berkata dengan lembut. Terima kasih kakak Li, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Chong Hong Chang menatap Li Fuzai dalam-dalam. Jantung Li Fuzai berdebar kencang, dan dia bergumam, Hong Chang. Chong Hong Chang menoleh, dengan sedikit rona merah di pipinya, dia berkata dengan lembut, sekarang, jika aku beristirahat dan bermeditasi, aku akan memikirkan kakak Zhang Hu, dan aku takut, kakak Li, bisakah kamu menemaniku? Aku saat berikutnya kita beristirahat. Petik 2. Tentu saja. Suara Li Fuzai bergetar, tetapi matanya dipenuhi nafsu ketika dia melihat Chong Hong Chang. Dia sangat ingin memakan wanita kecil itu. Kakak Li, kamu orang yang sangat baik. Chong Hong Chang meraih tangan besar Li Fuzai dan menggunakan jarinya untuk bergerak di sekitar telapak tangannya, menyebabkan jantung Li Fuzai menjadi mati rasa. Sas. The Zen mengaktifkan teknik mistik, menyebabkan dan sebuah resimen zat api keluar dari tangannya dan menyebar dengan ganas ke rumput duri dan duri di jalan di depan mereka, membuka jalan bagi mereka di mana mereka perlahan melangkah. Hutan lebat itu sunyi, tetapi semakin sunyi, semakin mewakili bahaya, dan tidak ada dari mereka yang berani lengah, semuanya melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian dengan konsentrasi maksimal. Di jalan, mereka telah bertemu dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang terkuat hanyalah binatang alam jiwa roh tahap kelima. Dengan Li Fuzai, Liu Jie dan yang lainnya membantu, The Zen dapat dengan mudah membuang binatang buas, tahap ke-9. Kultivator Spirit Soul Realm bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Tepat ketika semua orang mendekati lokasi yang ditentukan Chong Hong Chang. Semuanya, hati-hati. Chong Hong Chang tiba-tiba berteriak dari belakang. Semua orang segera berhenti di jalur mereka dan berhenti maju. Apa yang salah, Hong Chang? Li Fuzai bertanya dengan lembut. Mata Chong Hong Chang menyapu perlahan, dan kemudian mengaktifkan kiroh mendalamnya yang menyapu sekeliling mereka. Dentang. Gelombang riak bergema keluar, dalam kekosongan di sekitar mereka, muncul sejumlah besar gas hijau lumut, gas ini perlahan menyebar keluar, secara bertahap mendekat ke arah mereka. Itu tidak berbau dan tidak berbentuk, dan jika bukan karena peringatan Chong Hong Chang, semua orang bahkan tidak akan tahu itu ada.
Apa ini? Dezen melihat gas, dan mulai berkeringat. Kinger bergerak ke atas dan menghirup sedikit, hidungnya yang menggemaskan bergerak, dan dia berkata, sepertinya racun tercampur di dalamnya. Racun. Semua orang terkejut dan segera mundur, menghindari gas beracun yang aneh. Apa sebenarnya gas ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dezen memandang gas dengan serius dan bertanya. Aku pikir ini adalah gas beracun yang dikeluarkan oleh mayat binatang buas yang mati di hutan penjara hitam. Chong Hong Chang berjalan mendekat dan menghirup, wajahnya menjadi serius. Jika kita mengaktifkan ki roh mendalam kita untuk melewati gas beracun ini, itu akan merugikan kita semua, dan bukan pilihan yang baik mengingat kita akan perlu mundur. Jika kita mencapai wilayah itu dan menemukan binatang buas yang kuat, tanpa ki roh yang mendalam, itu tidak akan baik. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membubarkan gas beracun ini dan membuka jalan. Bubarkan gasnya. Dezen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan semburan angin yang menghantam gas beracun itu. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa gas beracun itu tidak menghilang, tetapi tetap diam seperti gunung. Ini bukan gas biasa, kata Dezen. Lalu, Hong Chang, apakah kamu punya metode untuk membubarkan gas beracun? Liu Jie bertanya. Ya, tapi aku sendiri tidak bisa melakukannya, kata Chong Hong Chang. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Hanya satu orang lagi yang akan melakukannya, tetapi orang ini perlu memiliki ki roh angin cepat. Hanya Swift Wind Spirit Key yang dapat menandingi teknik aku, dan dapat secara efisien membubarkan gas beracun. Apakah ada orang di sini yang memiliki Swift Wind Spirit Key? Aku memiliki Swift Wind Spirit Key, Hong Chang. Petik 2. Sebelum Dezen dan yang lainnya bisa mengatakan apa-apa, Li Fuzai berteriak dengan penuh semangat. Itu bagus, Kakak Li. Chong Hong Chang tersenyum, sepertinya aku harus bergantung padamu. Ini melibatkan semua orang, upaya yang akan aku lakukan bukanlah apa-apa. Li Fuzai menepuk dadanya dan tertawa. Chong Hong Chang melemparkan pandangan menyihir ke arahnya dan melanjutkan, semuanya, aku perlu menyiapkan susunan formasi, tetapi fondasi susunan ini cukup sulit ditemukan, dan aku telah menyiapkan kristal roh kosong sebagai penggantinya. Kristal roh kosong adalah jenis harta yang mampu menyimpan energi yang dituangkan ke dalamnya, dan sangat cocok untuk menjadi pengganti fondasi susunan. Formasi susunan ini agak rumit, setelah menyimpan energi ke dalam kristal roh kosong, istirahatlah dan pulihkan, karena setelah kita membubarkan gas, itu akan sangat melelahkan, dan aku harus mengandalkan kalian semua untuk bahaya di depan. Tidak masalah, Hong Chang, tidak ada waktu untuk kalah, mari kita mulai. Kata Liu Jiu. Oke. Chong Hong Chang tidak menunda dan segera mulai mengatur formasi susunan. Setelah setengah hari, formasi susunan yang sempurna muncul. Namun, formasi susunan tidak hanya muncul, Chong Hong Chang juga telah membuat pesona penghalang. Semuanya, aku malu untuk mengatakan ini, tetapi teknik mistik penyebaran berikut, adalah teknik rahasia guru aku, sehingga tidak dapat digunakan dengan orang luar, jadi. Kami mengerti, Hong Chang, pergi dan lakukan. Dezen mengangguk. Terima kasih. Chong Hong Chang menjawab. Setelah itu, semua orang mulai menanamkan ki roh mendalam mereka ke dalam kristal roh kosong, dan setelah beberapa saat, semua bola kaca yang tampak biasa melepaskan segudang warna, itu sangat mempesona. Jangan menggunakan terlalu banyak energi, lakukan yang terbaik untuk melestarikan dan menghemat energi kamu. Suyun memberitahu Kinger dengan lembut. Kinger berkeringat, tetapi dia tidak bertanya apa-apa dan mendengarkannya. Setelah mengilhami semua kristal, semua orang sangat lelah dan segera duduk untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kakak Li, ikuti aku. Chong Hong Chang tersenyum dan berbicara. Li Fuzai segera berjalan mendekat. Melihat itu, Suyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kinger, mari kita buat pesona penghalang kita sendiri. Ketika dia mengatakan itu, Liu Jie dan Dezen menatap mereka berdua dengan bingung. Tuan muda, kami baik-baik saja di sini, mengapa kamu ingin membuat penghalang? Kinger bertanya. Suyun kemudian tertawa, dan berkata, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dilihat orang lain, akan lebih baik untuk membuat pesona penghalang. Dengan mengatakan itu, Suyun mencubit wajah Kinger yang menggemaskan. Mendengar itu, Kinger tercengang, dan wajahnya memerah begitu merah sehingga seolah-olah darah bisa keluar kapan saja. Dia segera menundukkan kepalanya, dan mengguncang tubuhnya, dengan suara lembut dan lembut, Tuan muda, kamu benar-benar menginginkannya. Tentu saja. Mendengar suara tekad Suyun, Kinger menjadi bahagia, tetapi juga takut, bagaimanapun, dia tidak akan pernah melawan keinginan Suyun, dan dengan suasana hati yang rumit, Kinger mulai menggambar formasi. Tangan kecilnya yang putih sedikit gemetar, dia sangat malu sehingga dia ingin membenamkan kepalanya ke dadanya. Pesona penghalang yang sangat mudah baginya, sebenarnya membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk diselesaikan. Tuan muda, aku sudah selesai. Suara Kinger bergetar. Bagus, ayo kita masuk. Suyun yang selalu melihat pesona penghalang Chong Hong Chang menarik kembali pandangannya dan berjalan ke Kinger, dan kemudian menariknya ke dalam pesona mereka. Saat memasuki pesona, Kinger berdiri diam di samping Suyun dengan kepala menunduk, dan 10 jarinya saling bersilangan.
Ayo, Kinger, duduk di sini. Suyun menepuk bahunya dan tertawa ketika dia berbicara. Kinger diam-diam berjalan dan duduk, tetapi wajahnya yang masih memerah tetap rendah, tidak berani menatap Suyun. Kinger, lakukan hal yang kamu lakukan terakhir kali. Hal yang aku lakukan terakhir kali. Yang mana, Tuan Muda? Kinger menatapnya dengan tatapan bingung. Teknik mistis yang bisa mengintip orang lain. Kinger terkejut, Tuan Muda, jangan bilang kau membuat pesona penghalang hanya untuk ini. Tapi kenapa kamu baru saja mengucapkan kata-kata memalukan itu? Konyol, jika aku tidak mengatakan itu, bukankah mereka akan curiga pada kita? Suyun tertawa, dan kemudian mengerti mengapa Kinger bertingkah aneh. Dia tertegun sejenak, dia kemudian langsung meraih pinggang Kinger dan mencium bibir merahnya yang lembut dan indah untuk waktu yang lama, menciumnya sampai dadanya bergelombang dengan cepat, seluruh tubuhnya menggigil, sebelum dia berhenti. Kinger, aku akan memilikimu, tapi tidak di hutan penjara hitam yang menjijikkan ini. Memahami? Lupakan semuanya sampai sekarang, karena mulai hari ini, bukan apakah kamu bersedia mengikuti Tuan Muda, aku, atau tidak, tetapi apakah Tuan Muda ini bersedia melepaskan kamu atau tidak. Petik 2. Dia berbicara dengan cara yang lembut namun tirani. Kinger menatap pria di depannya untuk waktu yang lama, matanya tiba-tiba mengeluarkan beberapa air mata, hatinya bergetar tak terkendali. Semua pikiran bingung di masa lalu. Mentalitas membayar kembali dan bersyukur. Kejadian tak terduga yang membuat mereka saling bergantung. Sampai perasaan cemas yang dia simpan setelah meninggalkan keluarga Su. Rasa sakit dan penderitaan bertahun-tahun, hingga saat itu, sangat berharga. Tidak ada tontonan skala besar, tidak ada cerita yang rumit atau aneh. Itu hanya sesederhana dan sesederhana itu, pidato satu baris yang tiba-tiba itu. Kalimat itu saja, sudah cukup. Tuan Muda, kamu pasti tidak boleh melepaskan aku. Dia berkata, setengah menangis dan setengah tertawa. Sepanjang hidup ini, aku hanya menunggu kata-kata itu. Pertukaran singkat kata-kata yang diucapkan di dalam pesona penghalang, mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain memungkinkan Kinger merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tidak ada waktu, Suyun telah membuat Kinger membuat penghalang bukan untuk berbicara tentang romansa, tetapi untuk Chong Hong Chang. Sangat cepat, Kinger menciptakan cermin es yang mengungkapkan pesona penghalang Chong Hong Chang. Saat itu, pemandangan di cermin menyebabkan mereka berdua tercengang. 323 Hati Iblis NSFW, Subscribe Penatua. Di dalam cermin, pemandangan menjadi jelas, dan suara yang sedikit lembut dihasilkan oleh cermin es. Pada saat itu, Li Fuzai dan Chong Hong Chang benar-benar saling berpelukan, keduanya berciuman dengan penuh gairah, dan hanya setelah beberapa lama mereka melepaskan bibir mereka. Penampilan merah Chong Hong Chang yang memerah sangat menggoda, yang bisa membuat darah pria manapun mendidih. Li Fuzai memeluk Chong Hong Chang dengan erat saat kedua tangannya yang besar terus-menerus membelai tubuh Chong Hong Chang. Dia bernapas dengan cepat saat dia berbicara, Hong Chang, bukankah kamu mengatakan bahwa teknik mistikmu tidak dapat dilihat oleh orang lain? Mengapa kamu mengizinkan aku masuk? Petik 2. Konyol, Kakak Li, itu hanya alasan. Chong Hong Chang mencium Li Fuzai, dan kemudian melanjutkan, selanjutnya, Kakak Li, apakah kamu dianggap orang luar? Kata-kata ini seperti obat, menyebabkan Li Fuzai langsung terangsang. Dia selalu ingin memiliki Chong Hong Chang, dan selalu ingin mendominasinya. Pada awalnya, ketika dia setuju untuk pergi bersama Chong Hong Chang untuk mencari harta karun, sebagian besar alasannya adalah karena dia. Dia tahu, dia benar-benar terpikat olehnya. Tapi, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa dialah yang benar-benar mengirim dirinya ke pelukannya. Sebenarnya, saudari junior ini selalu menyukai Kakak Li, tapi, Kakak Li selalu sangat disukai, dan bersikap seperti bangsawan. Menambahkan bahwa kamu sangat kuat, saudari junior ini takut dia tidak cocok dengan Kakak Li, dan karena itu tidak pernah berani membuka mulutnya. Hari ini, saudari junior ini dengan berani menggunakan formasi susunan sebagai alasan, untuk mengungkapkan perasaannya untuk kakak. Jika kakak tidak menyukai adik perempuan, maka perlakukan adik perempuan ini seolah-olah aku telah berbicara omong kosong. Kakak pasti tidak membenci adik perempuan karena ini. Chong Hong Chang berkata dengan lembut. Bagaimana itu bisa terjadi? Hong Chang, aku juga menyukaimu. Li Fuzai sangat gembira dan segera menjawab. Betulkah? Chong Hong Chang mengungkapkan ekspresi gembira, dan itu benar-benar tampak seolah-olah kegembiraan datang dari hatinya. Tentu saja, surga akan menjadi saksiku. Li Fuzai berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, mata Chong Hong Chang mulai berkilau, dia memeluk Li Fuzai dengan erat dan berkata, Kakak Li, kamu harus mencintaiku dengan baik. Bagaimana mungkin Li Fuzai masih menahan diri setelah mendengar itu? Dia segera menggeram dan mendorong Chong Hong Chang ke bawah dengan kasar. Sangat cepat, keduanya telah menanggalkan pakaian sendiri. Wajah Kinger memerah lagi, dan hendak menghentikan tekniknya. Jangan, Kinger, kamu pasti tidak boleh menghapus tekniknya. Kamu tidak bisa. Suyun segera berkata, ini adalah momen penting, kamu tidak bisa berhenti. Puan muda, apa yang kamu katakan? Kinger tidak senang, lalu tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi merah, lalu putih.
Dengan suara gemetar, dia berkata, Tuan Muda, jangan bilang bahwa kamu memiliki jimat mengintip. Apa jimat mengintip? Mendengar itu, Su Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak ingin mengintip, aku hanya ingin tahu bagaimana Zhang Hu meninggal. Zhang Hu, Qinger meregangkan lehernya dengan wajah bingung, bukankah Zhang Hu mati karena duri beracun? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematiannya? Pasti ada. Su Yun berbalik dan menatap cermin es dan berkata, kamu mengatakannya juga, ketika Zhang Hu meninggal, formasi susunan di dalam pesona penghalangnya berubah. Aku juga merasa bahwa itu bukan kebetulan, dan yang membuat aku semakin curiga adalah, mengapa Chong Hong Chang melakukannya dengan Zhang Hu. Zhang Hu bukan orang yang paling tampan di benua bela diri langit kan. Dan setelah kematian Zhang Hu, Chong Hong Chang segera terbang ke pelukan Li Fuzai, bukankah itu sangat mencurigakan? De Zhen dan yang lainnya tidak melihatnya, jadi mereka tidak tahu tautannya, tapi kami melihatnya. Bagaimana mungkin kita mengabaikan ini? Karena kita mengikuti Chong Hong Chang untuk mencari deposit harta karun sekte langit yang mendalam, kita tidak dapat dikhianati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tuan Muda benar. Qinger menganggukkan kepalanya, Chong Hong Chang benar-benar karakter yang mencurigakan. Jadi, Qinger, kita perlu berhati-hati, jika Zhang Hu benar-benar dibunuh oleh Chong Hong Chang, itu berarti Li Fuzai pasti akan mati dengan cara keji yang sama. Benarkah? Cepat tonton. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berseru. Qinger segera mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Li Fuzai berbalik dan memeluk Chong Hong Chang. Mengaduk antara satu sama lain di udara, Chong Hong Chang melepaskan erangan menggoda, kulit putihnya yang tanpa cacat menyilaukan di depannya. Suara, "Papa, keluar dari cermin es," suara itu langsung bisa menggugah siapa saja yang mendengarnya. Mengapa ini sangat memalukan, Tuan Muda, apakah ini dao kultivasi ganda? Qinger tidak bisa lagi menonton dan menoleh. Dia tidak berani untuk terus menonton, tetapi suara cinta yang penuh gairah membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan kakinya menggigil. Su Yun bukan orang suci. Saat dia menyaksikan adegan erotis di cermin, mulutnya sudah kering. Dia memiliki perasaan yang tak tertahankan di hatinya ketika dia memikirkan keindahan manis di sampingnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran apapun, tetapi ada masalah yang lebih mendesak. Selain itu, ini akan menjadi pertama kalinya bagi Qinger, jadi dia tidak mau membiarkannya mengalaminya di tempat yang rusak seperti itu. Jika mereka harus melakukannya, dia akan memilih tempat yang baik untuknya, dan yang terbaik adalah memilih tanggal yang menguntungkan. Mereka menyaksikan ketika Li Fuzai mendorong dengan kuat selama hampir waktu yang lama, Chong Hong Chang hampir pingsan karena dia. Setelah itu, Li Fuzai mengeluarkan erangan rendah, melepaskan semburan benihnya, lalu tergeletak di Chong Hong Chang, terengah-engah. Tidak, Hong Chang, kamu terlalu kuat, kakak laki-laki ini dua tidak dapat menahan diri. Li Fuzai berkata sambil terengah-engah. Kakak, mengapa kamu tidak menggunakan sedikit kekuatan roh mendalammu? Chong Hong Chang tertawa ketika dia bertanya. Bagaimana mungkin? Hal seperti itu, ketika darah dan keadaan pikiran seseorang tidak benar, setelah menggunakan Profound Spirit Force, meskipun seseorang dapat bertahan lebih lama, jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Kata Li Fuzai. Kakak, kamu belum pernah mendengar tentang kultivasi ganda sebelumnya. Kultivasi ganda. Mata Li Fuzai menyala, tetapi dengan cepat meredup, aku pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi aku belum pernah mempelajarinya. Adik junior ini punya. Chong Hong Chang memeluk pinggang kokoh Li Fuzai, dan bertanya, apakah kamu ingin saudari junior ini mengajarimu? Oh, Hong Chang, kamu benar-benar akan melakukannya. Itu keren. Aku mendengar bahwa teknik kultivasi ganda juga akan meningkatkan kultivasi, di mana kedua belah pihak diuntungkan. Jika kamu benar-benar tahu teknik mistik seperti itu, lalu mengapa kamu masih menunda? Cepat ajari aku. Kakak sangat tidak sabar. Chong Hong Chang kemudian menggunakan tangannya dan menunjuk ke dahinya, dan kemudian membalik, menempatkannya di bawahnya, dan kemudian dia duduk di atasnya. Keduanya mengeluarkan suara lembut. Chong Hong Chang tersenyum, kakak, aku akan melafalkan mantra, dan kamu akan mengaktifkan ki roh mendalam kamu saat melafalkan mantra, dan menandingi aku, sehingga menciptakan kultivasi ganda, bagaimana kedengarannya? Besar, Li Fuzai mengangguk. Chong Hong Chang kemudian mengayunkan tubuh bagian bawahnya ke depan dan ke belakang, dan mulai melafalkan mantra, dan keduanya memulai apa yang disebut kultivasi ganda. Qinger yang berada di samping Su Yun tidak bisa lagi melihat lebih jauh, dia menutup matanya dan fokus pada teknik cermin es. Masalah memalukan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, untuk benar-benar menontonnya, bagaimana dia bisa menerimanya. Dan adegan pasangan di cermin terjalin sangat erotis. Setelah sekian lama, Tuan Muda, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suara Qinger bergetar saat dia berbicara. Su Yun tercengang, dia menoleh untuk melihat bahwa wajah Qinger merah, matanya redup, tanda dia lemah. Dia segera menjadi cemas dan memeriksanya, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan roh yang mendalam di tubuhnya berantakan, dan dia sangat lemah. Apa yang terjadi? Qinger, cepat berhenti menggunakan teknik ini. Su Yun segera berkata. Retakan. Cermin es pecah, dan Qinger segera jatuh ke lantai. Su Yun segera mentransfer beberapa kekuatan roh mendalam ke dalam tubuhnya, dan membantu memulihkan sebagian kekuatannya.
Tapi itu tidak serius, King Er hanya lelah. Meskipun teknik mistik ini bukan teknik tingkat tinggi, penggunaan terus-menerus akan membutuhkan konsumsi ki roh mendalam yang tinggi. Sebenarnya, dengan kekuatan King Er, aku bisa mempertahankannya selama sehari, tapi tindakan mereka berdua terlalu memalukan, King Er. Hati King Er berantakan, kata King Er dengan terlihat malu. Mendengar itu, Su Yun tercengang. Baiklah, aku tahu kamu sangat pemalu. Mengapa tidak melakukannya seperti ini? Ajari tuan muda kamu teknik mistis ini, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Sekarang, King Er terkejut, Tuan muda, King Er membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa memata-matai. Tuan muda, kamu dapat mempelajarinya sekarang. Petik 2. Aku hanya bisa mempelajarinya sedikit, karena jaraknya sangat pendek, dan kamu telah mengatakannya sendiri. Semakin lama kamu berlatih dan mempelajarinya, semakin tajam dan semakin lebar jarak yang dimungkinkan. Bahkan jika tuan muda, aku, bukan seorang jenius, mengintip dengan jarak 10 meter, itu seharusnya tidak sulit kan? Su Yun memiliki kekuatan gaib raja untuk melindungi tubuhnya, dan dengan kristal surgawi dan bakat yang dianugerahkan kepadanya oleh kaisar sejati dari hati jahat, bakatnya sudah keluar dari grafik dan benar-benar jenius sekarang. Ditambah dengan kultivasi Spirit Star Realm tahap ketiga, mempelajari teknik mistik kecil tidaklah sulit. King Er juga memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang teknik mistik, dan dengan sangat cepat, dia menjelaskan teknik tersebut secara menyeluruh. Su Yun segera mulai mengaktifkan tekniknya. Pada awalnya itu sulit, dia mengubah Profound Spirit Ki menjadi kabut es dan melepaskannya dari tubuhnya, tetapi itu tidak dapat membeku menjadi gambar, menyebabkan Su Yun menjadi kecewa. Tetapi King Er yang berada di sampingnya sangat terkejut, butuh 7 hari untuk mengubah ki roh mendalamnya menjadi kabut es, tetapi Su Yun sebenarnya hanya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Segera setelah itu, kabut es membeku dan membentuk simbol es datar. Melihat Su Yun dengan mahir menggambar simbol itu, King Er benar-benar tercengang. Tuan muda, apakah kamu benar-benar tuan muda aku? Gumamnya, pria yang pernah dilulukan sebagai keluarga Su yang lumpuh sebenarnya sangat cakap. Retakan. Sebuah cermin es yang sangat kecil terbentuk di telapak tangan Su Yun, dan di dalam gambar, pemandangannya kabur. Meskipun kecil, tapi tetap bagus, setidaknya kita bisa melihatnya dengan jelas. Su Yun bergumam dengan keringat menetes di kepalanya. Mendengar itu, King Er tidak bisa menahan senyum, bibirnya melengkung ke atas, Tuan muda, ini dianggap baik. Saat itu, untuk bisa memproduksi ini, aku menghabiskan waktu 10 hari. Kamu hanya perlu 1 jam untuk mempelajarinya. Jika Tuan Istana tahu apakah ini, dia pasti akan terkejut. Su Yun tertawa, dan tidak banyak bicara saat dia fokus kembali ke cermin es. Pada saat itu, situasinya menjadi aneh. Mereka berdua berkultivasi ganda selama berjam-jam, dan akhirnya, Chong Hong Chang membuatnya bergerak. Goyangan tubuh bagian bawahnya menjadi lebih cepat, dan seluruh tubuhnya mulai melepaskan set lampu merah. Berbeda dengan itu, kulit Li Fu Zai sangat putih pucat, Profound Spirit Ki dari tubuhnya benar-benar keluar tanpa menahan diri. Tidak hanya itu, kulitnya mulai layu, matanya mulai tenggelam, mulutnya terbuka lebar. Dan lebih lebar seolah-olah dia ingin berteriak. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Sebaliknya, mata Chong Hong Chang merah darah, wajahnya menunjukkan senyum menyeramkan dan mengerikan, dia tampak gila, berteriak sambil bergerak pada saat yang sama. Bagaimana itu, Li Fu Zai? Apakah rasanya enak? Hahaha. Pasti terasa sangat enak denganku kan? Hari ini, izinkan aku menunjukkan kemampuan aku, hahaha. Petik 2. Dia tertawa arogan dan mengayunkan tangannya dengan panik, kekuatan Li Fu Zai semakin lemah, dua dari mereka yang terhubung terus melepaskan sejumlah besar lampu merah, dan akhirnya, di bawah Chong Hong Chang dan gerakan gilanya, Li Fu Zai benar-benar diserap ke dalam mayat hitam, dan telah benar-benar mati. Penyerapan roh dan vitalitas. Su Yun terkejut. Benar-benar orang yang berhati jahat. Chong Hong Chang berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, lalu menendang kepala Li Fu Zai seolah-olah sedang menendang pasir, dan kepala Li Fu Zai langsung pecah berkeping-keping. Menonton seluruh adegan, mata King Er terbuka lebar dengan mulut kecilnya yang halus terbuka dalam bentuk, oh, dia benar-benar terpana, sementara wajah Su Yun menjadi suram. Tuan muda, apakah kita masih akan terus mengikuti Chong Hong Chang untuk mencari harta karun itu? King Er berkata dengan linglung. 324 Tanah Kekayaan, subscribe Penatua. Tentu saja, kita harus. Su Yun mengerutkan kening, dan berbicara dengan lembut, King Er, tidak ada yang tahu apa sebenarnya hati seorang pria. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Chong Hong Chang akan begitu kejam, tetapi mengenai masalah ini, kita pasti harus berpura-pura seperti yang kita lakukan. Tidak tahu, karena tujuan kami adalah untuk menyimpan harta karun yang terkait dengan sekte langit yang mendalam. Sebelum menemukan simpanan harta karun, kita tidak bisa menakut-nakutinya. Tapi, apakah harta karun itu benar-benar ada? King Er membantah, Chong Hong Chang mengatakan bahwa dibutuhkan 7 orang untuk dengan mudah membuka simpanan harta karun, tetapi Chong Hong Chang membunuh kita satu persatu. Bukankah itu berarti kita tidak bisa membuka simpanan harta karun? Itu seharusnya tidak mungkin. Tuan muda,
Aku merasa bahwa yang disebut setoran harta karun ini hanyalah penipuan. Chong Hong Chang sebenarnya berencana untuk memikat kita semua ke sini untuk menjadi makanannya. Petik 2. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi, jika itu palsu, mengapa Chong Hong Chang harus memunculkan sekte langit yang mendalam? Mungkin deposit harta karun itu palsu, tetapi informasi yang dimiliki Chong Hong Chang adalah sesuatu yang terkait dengan sekte langit yang mendalam, dan hanya dengan informasi ini, perjalanan kami tidak akan sia-sia. Selain itu, aku ingin melihat mengapa Chong Hong Chang mengumpulkan orang-orang ini, mungkinkah dia benar-benar menyerap dan meningkatkan kultivasinya. Petik 2. Tuan muda saat ini memiliki kultivasi yang begitu tinggi, aku kira kita tidak perlu takut pada mereka. Su Yun terus memperhatikan cermin. Chong Hong Chang meletakkan tangannya di atas mayat yang layu, dan dengan lembut mendorong ke bawah. Whoosh! Mayat itu menghilang seperti bubuk halus. Itulah yang akan terjadi pada tubuh ketika semua energi dan vitalitas telah diekstraksi, berubah menjadi tubuh yang tampak seperti terkikis oleh angin. Setelah itu, Chong Hong Chang mengambil bola hijau lumut dari cincin penyimpanannya, dan kemudian meletakkannya di tanah, yang kemudian diaktifkan. Bang! Bola meledak, menyebabkan seluruh pesona penghalang langsung terkoyak, dan Chong Hong Chang dipukul, terbang keluar dari pesona penghalang, dan seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Setelah mendengar suara itu, De Zhen dan yang lainnya yang berada di luar segera terbangun, dan membuka mata mereka pada saat yang sama, melihat ke arah ledakan. Aksi telah dimulai. Su Yun berkata dengan dingin, "Kinger, ayo keluar dan lihat kebohongan apa yang akan dia putar." Kinger menganggukkan kepalanya, pada saat itu dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Chong Hong Chang lagi, dan dapat dikatakan bahwa semua emosinya benar-benar membenci dan jijik. Mereka berdua melepaskan pesona penghalang mereka, dan menuju ke arah Chong Hong Chang, hanya untuk melihat bahwa roh mendalam Qi di sekitar berantakan, dan gelombang aneh berdesir, menyebabkan orang terkejut, dan yang lebih aneh lagi, adalah bahwa kabut beracun yang menghalangi jalan mereka sebenarnya telah dibersihkan. Chong Hong Chang duduk di sana dengan linglung, matanya tidak fokus, dan tampak sangat kesakitan. Apa yang terjadi? De Zhen dan Liu Jie segera berlari, dan menarik Chong Hong Chang, dan bertanya dengan cemas. "Kakak De Zhen, kabut racun telah dibersihkan." Chong Hong Chang menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. "Itu hal yang baik, tapi apa yang terjadi? Dan di mana Li Fuzai?" De Zhen melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan bayangan Li Fuzai. Chong Hong Chang menutupi wajahnya dan meratap dengan menyakitkan, proses untuk menghilangkan kabut racun itu mulus, tapi, kemudian terjadi kecelakaan. Kakak Li Fuzai, dia meninggal. Apa? De Zhen dan Liu Jie terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Li Fuzai benar-benar mati. Lalu di mana tubuhnya? Jika dia hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Mengapa tubuh Li Fuzai tidak ada di sini? Tanya De Zhen. Kakak De Zhen, mayatnya menghilang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakak Li Fuzai dan aku bersama-sama menggunakan ki kami untuk menghilangkan kabut racun, tapi saat kami akan selesai, kakak Li Fuzai tiba-tiba berteriak, berubah menjadi abu, dan mati seketika. Apa? Bagaimana mungkin? De Zhen terkejut, tetapi matanya sudah dipenuhi dengan kecurigaan yang mendalam. Belum lama ini, Zhang Hu telah meninggal, dan sekarang Li Fuzai telah meninggal secara misterius juga, di mana pada saat-saat terakhir mereka bersama dengan wanita itu sendirian, jika tidak ada yang curiga, itu akan menjadi aneh. Namun, kata-kata Chong Hong Chang yang mengikutinya sedikit meredakan kecurigaan De Zhen. Kakak Li Fuzai dan aku menggunakan teknik yang sama, tetapi ketika kami hampir selesai, aku menyadari bahwa kabut racun telah berkumpul di sekelilingnya. Kakak Li Fuzai tidak bisa melawan kabut racun yang aneh, dan kemudian langsung mati. Kabut racun itu benar-benar bisa bergerak untuk menyelimuti seseorang. Bukankah itu aneh? Dan mengapa kamu baik-baik saja, sementara Li Fuzai menderita? Su Yun bertanya, dia sangat tertarik dengan kebohongan yang dibuat wanita itu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya, apakah menurut kalian binatang paleo yang berkeliaran adalah penyebabnya? Kakak Li Fuzai sedikit terkena racun duri, tapi aku tidak, dan aku mendengar bahwa racun duri memiliki efek samping untuk menarik racun lain, mungkin. Mungkin itu adalah binatang paleo berkelana yang menyebabkannya. Chong Hong Chang mengungkapkan ekspresi pencerahan, dan berkata dengan wajah serius. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Pulihkan dulu, jika itu benar-benar pekerjaan kabut racun, kamu pasti tidak akan dapat melarikan diri darinya. Tetapi pada saat itu, dia lebih dekat dengan Zhang Hu, dan mungkin telah mengambil beberapa duri beracun. Aku juga telah mendengar tentang daya tarik racun sebelumnya, mungkin memang seperti itu. De Zhen menghela nafas, dan melanjutkan, saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa situasinya telah mengacaukan kita. Meskipun Li Fuzai sudah mati, tim kecil kita tidak bisa bubar karena ini. Semuanya, karena kabut racun telah dibersihkan, mari kita lanjutkan. Petik 2. Aku harap kita bisa segera meninggalkan tempat menakutkan ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu apakah aku akan mati atau tidak. Liu Ji menghela nafas. Jangan khawatir kakak Liu, setelah melalui jalan kecil ini,
kita akan memasuki wilayah hutan naga dengan banyak pohon hutan naga. Pada saat itu, kita akan dengan mudah menemukan simpanan harta sekte langit mendalam, dan ketika kita berpisah harta, kita bisa segera meninggalkan tempat ini. Kata Chong Hong Chang. Apakah kita sudah akan mencapai wilayah hutan naga? Dari cara aku melihatnya, aku pikir itu akan memakan waktu sekitar setengah hari. Itu keren. Liu Jie sangat gembira. Kelompok itu berjalan dengan penuh semangat, di bawah pimpinan Chong Hong Chang. Dia benar-benar mampu untuk bisa mengarang kebohongan yang begitu teliti. Kinger yang berada di belakang berjalan dengan Su Yun berkata dengan lembut. Jika dia tidak menyiapkan alasan yang baik, bagaimana dia bisa berani bertindak begitu ceroboh dengan Li Fuzai? Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hati seorang wanita tak terduga, dan itu telah menjadi kebenaran untuk waktu yang lama. Meskipun mereka telah melihat penampilan asli Chong Hong Chang dari cermin, tidak seorang pun kecuali dia yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tuan muda, menurutmu siapa yang akan dipilih Chong Hong Chang selanjutnya? Aku tidak yakin, tapi kurasa dia tidak akan menggunakan cara ini lagi, karena itu terjadi sekali, 2 kali, lalu 3 kali, itu hanya akan membuat kita semakin curiga. Dia adalah orang yang pintar, dan pasti akan mengubah metodenya. Metode apa yang akan digunakan? Bagaimana aku tahu? Su Yun mengangkat bahunya. Setelah melewati hutan yang gelap, mereka tiba di jalan batu yang terjal, di mana banyak cabang kering menutupi sisi jalan batu yang sama sekali tidak terlihat seperti hutan. Namun, Chong Hong Chang menavigasi dan membawa semua orang ke depan seolah-olah dia terbiasa dengan jalan, dan hanya berhenti setelah mencapai area yang ditutupi tanaman merambat. Daerah itu sangat misterius, di sekitarnya dipenuhi pepohonan, tetapi setiap batang pohon sangat lebat, dan di pohon itu tumbuh banyak tanaman merambat yang menyerupai naga atau ular. Ini adalah wilayah hutan naga yang terkenal dari hutan penjara hitam. Chong Hong Chang berjalan mendekat, memeriksa area itu sekali, dan mulai mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu cari? Liu Jie bertanya. Aku mencoba untuk menemukan pintu masuk. Jika deposit harta karun sekte langit mendalam disembunyikan di sini, itu berarti pintu masuknya ada di suatu tempat di sini. Kata Chong Hong Chang. Oh. Liu Jie mengangguk, dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah sekitar setengah dupa waktu, aku menemukannya. Chong Hong Chang berseru dengan keras. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Chong Hong Chang menyapu tanah yang gembur di tanah, dan menemukan mekanisme yang dibuat dari batu. Itu tampak kuno, warna dan kilaunya mengungkapkan bahwa itu telah melalui waktu yang lama, dan setelah melihat mekanismenya, hati Su Yun langsung menjadi bingung. Benar-benar ada mekanisme, dan jika itu benar-benar pintu masuk penyimpanan harta karun, maka itu berarti Chong Hong Chang tidak berbohong, dan tidak menciptakan kebohongan tentang penyimpanan harta karun, dan memang ada penyimpanan harta karun. Retakan. Saat itu, suara yang jelas dan tajam dari mekanisme yang digunakan terdengar. Chong Hong Chang sudah mengaktifkan mekanismenya. Dalam sekejap, semua pohon hutan naga di sekitarnya segera mulai bergoyang, lingkungan mereka mulai bergerak saat tanah bergetar, seolah-olah gempa telah terjadi. Mekanisme itu tiba-tiba meledak di tempatnya, dan langkah batu yang berada di bawah tanah muncul. Ini bagus, ini bagus, ini pasti pintu masuknya, ini bagus. Melihat itu, Liu Jie segera menjadi gembira. Siapa yang bisa mempertahankan sikap acuh tak acuh mereka sebelumnya? Dia mengabaikan segalanya dan mulai bergegas menuruni tangga batu. Liu Ji, jangan gegabah! Teriak The Zen. Semua orang telah melalui begitu banyak hal untuk ini, dan mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah simpanan harta karun. Sepanjang perjalanan, semua orang masih curiga apakah harta karun itu asli atau tidak. Informasi Chong Hong Chang, saat ini, tidak diragukan lagi. Jangan buang waktu, semuanya, ikuti aku. Chong Hong Chang berteriak, dan memimpin untuk menuruni tangga. The Zen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia tidak ragu dan mengikuti Chong Hong Chang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kinger melihat mereka menuruni tangga, dan bertanya dengan tenang. Kami akan masuk, tetapi kami harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, Chong Hong Chang mengatakan bahwa kami membutuhkan 7 orang untuk membuka simpanan harta karun, tetapi pada akhirnya dia membukanya dengan mudah, bagaimana tidak aneh. The Zen dan Liu Jie telah kehilangan akal sehat mereka karena keserakahan mereka yang membutakan mereka, dan sama sekali mengabaikan hal ini. Su Yun berkata dengan lembut. Mereka berdua berjalan menuruni tangga batu. Di bawah, tangga batu mengarah ke lorong panjang dan lurus, dan di ujungnya, ada pintu batu yang cukup tinggi untuk manusia dengan lebar yang memungkinkan 2 orang untuk melewatinya. Itu tertutup rapat, tetapi bagi semua orang, itu adalah pintu menuju harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Liu Jie yang selama ini acuh tak acuh sepanjang perjalanan tampaknya sangat fanatik. Dia mendekati pintu dan segera mengaktifkan Profound Spirit Key-nya, lalu mendobrak pintu. Bang-bang! Pintu batu itu meledak. Segudang lampu warna-warni keluar dari dalam pintu batu, semua aura cahaya tampak menyerupai kemegahan harta emas dan perak, dan siapapun yang melihat cahaya itu akan langsung melompat kegirangan dan kegembiraan. Melihat semua aura cahaya, tidak hanya Liu Jie, The Zen tidak bisa lagi menahannya, dan segera berlari menuju pintu besar.
Apakah benar-benar ada harta yang tak terhitung jumlahnya? Suyun terkejut, setelah mempertimbangkan 3 kali, dia mengambil napas dalam-dalam dan segera melanjutkan. Namun, saat dia melangkah melewati pintu besar, dia segera tahu bahwa itu adalah tipu muslihat. Di balik pintu batu, tidak ada pil atau harta, apalagi yang disebut harta karun, dan hanya formasi susunan raksasa yang sudah diaktifkan. 325 Rencana Rahasia Sekte Langit yang Mendalam, Subscribe Penatua. Di sisi formasi susunan berdiri seorang pria memegang tombak panjang dan mengenakan gaun hitam. Setelah melihat sekelompok mereka masuk, pria tombak itu melihat ke arah mereka, dan mengeluarkan suara tes-tes-tes sambil menggelengkan kepalanya. Chong Hong Chang, kamu butuh waktu lama, mengapa kamu mengambil begitu banyak waktu hari ini? Katakan padaku, apakah kamu makan sendiri saat datang ke sini? Petik 2. Tuan, kamu benar-benar tahu cara bercanda, Hong Chang melakukan segalanya dengan sepenuh hati untuk kamu. Bagaimana aku bisa memiliki nyali untuk melakukannya? Oh, aku membawa kembali 4 kali ini, mereka seharusnya cukup untuk bertahan selama 2 bulan, kan? Petik 2. Chong Hong Chang melingkarkan lengannya di payudaranya, dia bersandar ke dinding di samping pintu dan terkekeh. Biarkan aku melihatnya. Pria dengan tombak itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun, Qinger, Dezhen dan Liu Jiu, lalu menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan puas, tidak buruk, tidak buruk. Semua bakat mereka bagus, aku puas, tetapi, aku tampaknya tidak dapat melihat bakat dan kultivasi pria itu. Petik 2. Dia memiliki harta yang melindungi kultivasinya. Chong Hong Chang menjilat bibirnya, jika guru, kamu merasa tidak pantas menggunakannya, kamu dapat memberikannya kepada aku. Kau bajingan yang merepotkan, kamu telah jatuh cinta pada anak laki-laki cantik ini kan? Tapi aku tidak bisa memberimu hadiah kali ini, tuanmu akan naik ke alam bintang roh dalam kultivasi, dan kekurangan beberapa makanan ringan, jadi semuanya akan digunakan olehku. Dengan itu, pria dengan tombak berjalan mendekat. Dia adalah ahli rilem jiwa-jiwa tahap ke-10. Seru Liu Ji. Hong Chang, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membawa kami untuk mencari deposit harta karun Sekte Langit yang Mendalam? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Dan apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa orang ini? Dezhen benar-benar tercengang, tidak hanya Dezhen, bahkan Suyun dan Qinger pun bingung. Kata-kata di antara kedua orang itu membuat mereka sangat berhati-hati, mungkinkah semuanya palsu? Sekelompok idiot, tidak bisakah kamu mengatakannya? Chong Hong Chang mencibir, kamu benar-benar berpikir bahwa aku membawa kalian semua untuk mencari simpanan harta Sekte Langit yang Mendalam. Aku berbohong. Di bawah perintah guru, aku dengan cepat menyebarkan desas-desus, untuk berbohong dan memikat para pembudidaya alam jiwa yang mendalam untuk menjadi makanan bagi guru, yang dapat ia gunakan untuk meningkatkan kultivasi, untuk melatih teknik yang saleh. Tidak pernah ada deposit harta karun, kalian semua hanyalah makanan guru. Apa? Wajah Liu Jie dan Dezhen menjadi pucat pasi. Suyun juga terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kebenarannya akan seperti itu. Semua yang dilakukan Chong Hong Chang, hanya untuk pria dengan tombak yang mencari makanan hidup. Hidup manusia sebagai makanan. Jadi dalam perjalanan, kematian Zhang Hu dan Li Fuzai, apakah semua itu karena perbuatanmu? Dezhen tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kaget, mungkinkah kamu memakannya? Mendengar itu, wajah Chong Hong Chang berubah, dan dia dengan cemas menjawab, kamu bajingan, apa yang kamu katakan? Tetapi pada detik berikutnya, dada Chong Hong Chang langsung dipukul, menyebabkan dia terbang keluar, dan menabrak dinding, dia memuntahkan darah, dan kulitnya menjadi kasar. Chong Hong Chang, aku memberimu teknik hebat penyerap rohku, karena kamu telah melayaniku selama bertahun-tahun dengan sepenuh hati, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar diam-diam menyerap makanan milikku. Hehe, kamu benar-benar mengecewakanku. Petik 2. Dengan itu, pria dengan tombak itu mengulurkan tangannya dan meraih udara tipis. Tubuh Chong Hong Chang langsung terbang dan mendarat di tangannya. Tuan Wan Qi, aku tidak mencuri apapun. Guru, lepaskan aku tidak mencuri makananmu. Chong Hong Chang berteriak dengan cemas. Tetapi pria dengan tombak itu tidak peduli, sambil meraih leher Chong Hong Chang, dia mendekatkan kepalanya dan langsung menggigit bibir Chong Hong Chang. Dia kemudian menjulurkan lidahnya ke mulutnya dan mengaktifkan teknik, menyebabkan lapisan cahaya abu-abu dan putih terbentuk di antara mereka. Wajah halus Chong Hong Chang mulai berubah dengan cepat, setelah beberapa saat wajahnya menjadi kasar dan layu, rambutnya juga menjadi kusam dan jelek, seolah-olah dia telah berusia lebih dari 20 tahun, tampak seperti dia melewatkan masa jayanya. Wan Qi mengayunkan tangannya, di mana Chong Hong Chang jatuh ke tanah dan terengah-engah dengan intens dan lemah. Kekuatan roh mendalamnya sangat lemah, sementara roh Qi Wan Qi yang dalam tampaknya telah meningkat sedikit, dan jauh lebih hidup daripada sebelum. Karena kamu mencuri beberapa makananku, maka kamu harus membayarku kembali dengan bunganya. Hong Chang, tuanmu selalu adil kepada orang-orang aku, jadi kamu akan memiliki makanan sendiri, tetapi bukan makanan guru, mengerti? Wan Qi tertawa. Melihat Chong Hong Chang seperti itu, hati Dezhen dan Liu Jie mulai panik,
tubuh Liu Jie mulai menggigil. Dia jelas ketakutan, sementara De Zhen menekan rasa takut di dalam hatinya, dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya terjadi. Siapa kalian? Kita. Wan Qi tertawa, kami dari Sekte Langit yang Mendalam. Sekte Langit yang Mendalam. Alis Su Yun bergerak, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Mengapa orang-orang Sekte Langit Mendalam ada di sini? Kamu jelas berbohong. Petik 2. King Er berbicara dengan keras. Sekelompok generasi junior yang naif, Sekte Langit yang Mendalam ada di seluruh benua bela diri langit, dan ini adalah susunan formasi yang diposisikan oleh Sekte Langit yang Mendalam, karena terlibat dalam rencana besar sekte, jadi semuanya, aku malas menjelaskan secara detail kepada kalian semua. Aku seorang elit yang ditunjuk oleh sekte untuk berjaga-jaga di sini, dan Chong Hong Chang adalah seorang murid yang aku ambil saat dalam perjalanan ke sini. Dia dulunya adalah seorang pelacur yang tidak tahu apa-apa, tetapi melihat bahwa bakatnya tidak terlalu buruk, aku mengajaknya bermain, dan kemudian mewariskan satu-satunya keterampilan sempurna aku kurang dari teknik hebat penyerapan roh lebih besar dari. Siapa yang tahu, bahwa dalam rentang waktu 50 tahun, dia memasuki alam jiwa roh tahap ke-7, dia benar-benar kuat. Jauh lebih kuat dariku, tuannya. Saat Wan Qi mengatakan itu, dia menunjukkan senyum sinis dan dingin, dan perlahan berjalan menuju King Er. Saat mereka berempat masuk, tatapannya langsung mendarat di tubuh King Er. Keindahan yang begitu sempurna, dengan bakat yang menakjubkan. Dia tidak bisa meninggalkan tempat formasi, dan dengan demikian semua makanan yang dia butuhkan untuk teknik hebat penyerapan rohnya bergantung pada Chong Hong Chang. Tetapi setelah bertahun-tahun, Chong Hong Chang telah memikat begitu banyak orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang seperti itu. Cantik seperti yang ada di hadapannya sekarang. King Er. Benar-benar kualitas kelas atas. Wan Qi menjilat bibirnya, jantungnya berdebar saat dia berpikir. Tuan, kamu sebelumnya telah berjanji kepada aku, setelah aku menemukan putaran ternak ini, kamu akan membersihkan racun dari tubuh aku, dan mengizinkan aku meninggalkan hutan penjara hitam. Sekarang aku sudah melakukannya. Tuan, tolong beri aku penawarnya. Petik 2. Chong Hong Chang yang terbaring di lantai berbicara. Oh, kamu mau penawarnya? Bukankah kamu cukup baik untuk terbang sendiri, dan mencari makanan sendiri di luar? Bagaimana mungkin? Kamu adalah pancing yang bagus yang telah aku persiapkan dengan banyak kesulitan, dan belum menembus ke alam bintang roh, bagaimana aku bisa membuang pancing aku, dan membuang mangkuk nasi aku sendiri. Kamu harus terus menunggu, dan menunggu guru ini benar-benar melangkah ke alam bintang roh, maka kamu bisa tersesat. Petik 2. Wan Qi mencibir, dia tidak mempedulikannya lebih jauh, dan menggunakan telapak tangan untuk meraihnya. Mata Su Yun menjadi dingin, matanya menjadi seperti belati es yang tajam, dipenuhi dengan niat membunuh sambil menatap Wan Qi. Dia hendak membuat gerakan. Tetapi tepat pada saat itu, De Zhen yang berada di sisi lain bergerak. Dia tidak ragu sama sekali, dan segera berbalik ke arah keluar dan bergegas menuju pintu besar, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wan Qi menghentikan tangannya, berbalik dan mencibir, menatap De Zhen, kamu ingin pergi. Itu tidak mudah. Dengan mengatakan itu, tubuh Wan Qi meledak ke depan, tiba-tiba muncul di depan De Zhen, dan kemudian menggunakan tombaknya untuk menyerang ke depan. De Zhen segera menggunakan kekuatan roh mendalamnya untuk memblokir, tetapi tombak itu begitu kuat, setelah menabrak tubuhnya, dia merasa seolah-olah sebuah gunung telah menabraknya, bersama dengan sekawanan kuda yang menginjak-injaknya. De Zhen benar-benar tidak mampu menahan serangan itu, dan segera terbang ke lantai, dadanya robek. Wan Qi mengubah tangannya menjadi cakar, dan dengan keras meraih dan menancapkan jari-jarinya ke kepala De Zhen, kelima jarinya menciptakan 5 lubang di titik Tian Ling kepala, dan seolah-olah jari-jarinya seperti sedotan, dia dengan panik menyerap vitalitas De Zhen. Au! Kulit De Zhen berubah, dia sangat kesakitan, dia mengangkat kedua tangannya dan mengaktifkan teknik yang dirahasiakan, dengan panik mencoba menyerang Wan Qi, tetapi jubah Wan Qi tampaknya memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan sama sekali mengabaikan serangan De Zhen. Saat dia menggunakan 5 jarinya yang menyerap semangat dan vitalitasnya untuk mengganggu serangan De Zhen. Wan Qi adalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-10 puncak, sementara De Zhen adalah tahap awal ke-9, meskipun perbedaannya hanya satu tahap, tetapi berada di alam yang berada di batas alam bintang roh, perbedaan satu tahap itu seperti langit dan bumi. Waktu tampaknya telah melambat hingga merangkak, De Zhen tidak mampu menghentikan Wan Qi, dan vitalitas serta semangatnya terserap dengan panik. Perlahan-lahan, kulit De Zhen mulai mengering dan layu, tubuhnya menjadi sangat kurus, dan dalam waktu singkat, ia menjadi mayat yang menyerupai Zhang Hu, dan meninggal. Liu Jie menyaksikan seluruh adegan dengan kaget, pupil matanya menunjukkan ketakutan total, dia jatuh ke tanah dengan lemah, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. De Zhen adalah kultivator Spirit Soul Realm tahap ke-9, untuk mati seperti itu. Dia hanya seorang kultivator Spirit Soul tahap ketiga, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan-lawan? Orang kuat benar-benar enak, makanan enak, hahaha. Wan Qi tertawa fanatik, dia menjilat bibirnya, terlihat seperti ingin melanjutkan, matanya penuh dengan semangat, dia berjalan menuju King Er, melambaikan kedua tangannya, sekarang, giliranmu. Kecantikanku, haha. Dengan itu, dia bergerak. Tunggu sebentar. Saat itu, Su Yun berbicara.
Apakah kamu memiliki semacam kesepakatan yang ingin kamu lakukan dengan aku? Wan Qi tersenyum dan bertanya, seolah dia sangat sabar. Aku hanya ingin bertanya, apa rencana yang melibatkan titik susunan formasi ini? Apa yang benar-benar ingin dilakukan orang-orang Sekte Langit Mendalam? Suyun bertanya dengan wajah serius, menurut apa yang aku tahu, teknik kamu harus menjadi teknik roh iblis Dao, bagaimana kamu mempelajarinya? Apakah orang-orang Sekte Langit yang Mendalam menurunkannya kepada kamu? Petik 2. Kamu terlalu banyak bertanya. Wan Qi tertawa, aku minta maaf untuk memberitahu kamu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin memakan keindahan ini sekarang juga. Dengan itu, Wan Qi bergerak, dan menerkam ke arah Qinger. Tapi saat dia bergerak, tangan yang kuat dan kuat meraih lehernya, itu jauh lebih cepat darinya, dan jauh lebih kuat darinya. Wan Qi tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dipegang oleh tangannya, dan diangkat tinggi-tinggi. Wan Qi terkejut, kekuatan yang datang dari lehernya membuatnya tidak bisa bernapas, kakinya terangkat dari tanah, dan dia merasa tidak enak. Chong Hong Chang yang berada di samping tercengang. Wan Qi, yang dia tahu sangat kuat sepanjang hidupnya, tepat di depannya, sedang diangkat oleh orang lain. Suyun kemudian melemparkan tangannya dan melemparkan Wan Qi ke samping, tubuhnya terbang, dan menciptakan lubang besar di tanah, kulitnya mulai robek, tampak dalam keadaan yang mengerikan. Kamu tidak akan makan lagi hari ini, kamu lebih baik menjawab pertanyaanku dengan patuh. Kata Suyun. Kamu siapa? Wan Qi mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan memanjat dan bertanya. Suyun. Suyun. Mata Wan Qi menunjukkan sedikit kebingungan, seolah-olah dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi Chong Hong Chang dan Liu Jie benar-benar terkejut. Suyun, kamu Suyun yang Sekte Langit Mendalam telah terdaftar sebagai penjahat yang dicari. Dan Wu Qinger itu adalah Su Qinger, seru Chong Hong Chang. Wan Qi diberi tugas untuk menjaga titik formasi susunan oleh Sekte Langit yang Mendalam, dan tidak bisa meninggalkan tempat itu, jadi dia hanya memiliki sedikit informasi mengenai dunia luar, tetapi Chong Hong Chang berbeda, dia bisa pergi dan memasuki penjara hitam. Hutan dan mengetahui informasi luar, jadi dia secara alami telah mendengar tentang Suyun. Jadi kamu adalah orang yang dicari dari sekteku ya? Wan Qi menggeram, namun hatinya menjadi semakin berat, meski kekuatan lawan tidak diketahui, namun dari gerakan itu, Wan Qi tahu bahwa lawannya sangat kuat, lebih kuat darinya. Aku harus memikirkan cara untuk menghancurkannya, pikir Wan Qi. Tetapi di detik berikutnya, lawan telah bergegas, kedua jarinya seperti penjepit, dan langsung meraih lengannya, lalu. Krecekekekakak. Hahaha. Jeritan tangis keluar, lengan Wan Qi langsung ditarik dari tubuhnya. Bagaimanapun, kamu masih seorang pembudidaya jiwa roh tahap 10, untuk berjaga-jaga, akan lebih baik untuk melumpuhkan kedua tanganmu terlebih dahulu. Kata Suyun. Suaranya sangat tenang tetapi metodenya sangat kejam dan biadab. Dengan gerakan itu mengejutkan semua orang yang menonton. 326 arai tertinggi, subscribe Penatua. Liu Jie benar-benar terkejut menyaksikan semua yang terjadi. Untuk dapat dengan mudah melemparkan seseorang dengan kultivasi di puncak tahap ke-10 dari alam jiwa roh, kultivasi apa yang akan dilakukan Suyun? Alam bintang roh. Apakah kamu seorang penggarap alam bintang roh? Dia bergumam. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Tapi kata-kata itu segera menyebabkan wajah Chong Hong Chang berubah total, dengan jantungnya melompat-lompat panik. Aku benar-benar tidak dapat bertahan melawan kecepatan dan kekuatannya, dan roh mendalam aku sendiri sebenarnya ditekan, aku sama sekali tidak dapat menandingi dia. Dia seperti gunung yang tidak bergerak. Alam bintang roh, dia sebenarnya adalah penggarap alam bintang roh. Wan Qi mengatupkan giginya. Menoleransi rasa sakit di kedua lengannya, dia menatap lurus ke arah Chong Hong Chang sambil berpikir, wanita bodoh ini, dia benar-benar memikat penggarap alam bintang roh di sini. Karena kamu adalah penggarap alam bintang roh, mengapa kamu tidak menyelamatkan kakak besar De Zhen? Liu Jie memandang Suyun, kemarahan dan kebencian bercampur dalam suaranya. Jika dia mau tinggal dan melawan Wan Qi bersama kita, aku mungkin bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang menggunakan kultivasi Spirit Soul Realm tahap ke-9. Walaupun kekuatan kita tidak seimbang, kita akan tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, dan mungkin kita akan mampu mengukir jalan untuk hidup. Tapi dia justru berusaha kabur tanpa suara, dan tidak peduli dengan nyawa kita, kenapa haruskah aku menyelamatkannya? Suyun menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Liu Jie terdiam. Sebenarnya, sejak mereka bergabung dengan grup, semua orang diam-diam memperhatikan Suyun, dan meskipun Liu Jie adalah yang tertua, pikirannya adalah yang paling naif. Pikiran Li Fuzai dan Zhang Hu dipenuhi dengan nafsu, dan memiliki motif tersembunyi dalam pikiran mereka, mereka seharusnya tidak mati begitu cepat. Chong Hong Chang adalah yang paling licin dan licik, dan selalu bisa dengan mudah berbicara melalui orang-orang, sementara De Zhen adalah orang yang paling tertutup dan dalam. Dengan hanya memikirkan simpanan harta karun, dia selalu berhati-hati terhadap setiap orang. Jika mereka harus memilih salah satu yang kemungkinan besar akan membunuh semua anggota lain setelah menemukan deposit harta karun untuk menelan semua harta karun, itu adalah De Zhen, karena hanya dia yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Meskipun tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukannya atau tidak, dilihat dari ekspresinya terhadap kematian Zhang Hu dan Li Fuzai, dia jelas bukan orang yang baik.
Suyun tidak merasa menyesal atas kematian De Zhen, lebih jauh lagi, dia hanya peduli dengan rencana besar Sekte Langit yang mendalam. Jadi alasan menginginkan Kinger, bukan untuk ini. Katakan padaku, apa gunanya titik pembentukan arah ini? Apa rencana hebat Sekte Langit yang mendalam? Ceritakan semua yang kamu tahu, dan jika kamu melakukannya, aku tidak hanya akan menyelamatkan kamu, aku juga akan membantu kamu memperbaiki lengan kamu, bagaimana dengan itu? Suyun berlutut dan menatap Wang Qi yang terbaring kesakitan. Aku tidak bisa, jika aku mengatakannya, aku akan mati. Wan Qi mengatupkan giginya dan menggeram pelan. Kamu akan mati. Apakah kamu takut orang-orang Sekte Langit Mendalam datang mencari kamu? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain. Hal ini, selain orang-orang saat ini di sini, tidak ada orang lain yang akan tahu. Sekte Langit yang Mendalam tidak akan tahu bahwa kamu memberitahu aku rencana mereka. Petik 2. Betulkah? Jika aku ingin melibatkan kamu, aku hanya perlu bergerak sekarang. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melawan Spirit Star Realm Cultivator tahap ketiga? Suyun berbicara dengan suara rendah, dia mematikan mata ilahi skala surgawi, dan kiroh mendalam yang padat dan kuat yang tampaknya menutupi seluruh tempat bergegas menuju Wan Qi. Wan Qi membeku di tempat. Dia tidak bisa bernapas, indranya ditekan oleh beban yang berat, dan seluruh tubuhnya digelitik oleh rasa bahaya. Apakah ini perasaan yang dirasakan oleh yang lemah di depan yang kuat? Mata Wan Qi mengerut, dan kulitnya menjadi pucat. Aku akan mengatakannya, apapun yang ingin guru ketahui, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Akhirnya, Wan Qi tidak bisa lagi menahan tekanan Suyun, dan menggeram. Apa rencana Sekte Langit yang mendalam? Suyun menyipitkan matanya dan bertanya. Sebenarnya, aku tidak mengerti banyak tentang rencana Sekte Langit yang mendalam. Meskipun aku adalah murid elit dari Sekte Langit yang mendalam, aku telah ditugaskan untuk ditempatkan di sini selama hampir 50 tahun. Namun, aku mendengar sesuatu dari penatua klan ke-32 yang mengajari aku teknik mistik, bahwa rencana ini sebenarnya untuk dibuat, dan untuk tautan ke kultivasi pemimpin sekte kami. Petik 2. Sebuah rencana untuk dibuat. Buat apa? Dan apa hubungannya dengan pemimpin sektemu? Suyun bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Masalah rahasia semacam ini, aku pasti tidak akan tahu. Wan Qi segera menggelengkan kepalanya, suaranya penuh dengan kecemasan. Itu benar. Suyun mengalihkan pandangannya ke formasi susunan raksasa di lantai, dan bertanya, kalau begitu, kamu harus mengerti tentang apa titik formasi susunan ini. Titik pembentukan array divine yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibuat oleh Sekte Langit yang Mendalam ini adalah rahasia dari Sekte Langit yang Mendalam, dan karena aku adalah bagian dari unit perlindungan, aku cukup beruntung untuk mengetahui beberapa hal. Dikatakan bahwa susunan ini dibuat jauh sebelum pemimpin sekte generasi kedua, dan pemimpin sekte saat ini sudah menjadi generasi ketiga, membuat skala ini sangat besar. Skala ini sangat besar. Seberapa besar itu? Seberapa besar benua bela diri langit, seberapa besar susunannya, karena diletakkan di atas seluruh benua bela diri langit, yang berarti, tanah formasi susunan ini adalah seluruh benua. Wan Qi mengungkapkan. Apa? Suyun dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka menggunakan seluruh benua sebagai dasar untuk formasi. Bagaimana mungkin? Kinger bergumam. Siapa yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya? Sekte Langit yang Mendalam bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Bahkan ada beberapa pelawak yang mengira itu hanya sekte anak perusahaan dari Sekte Pedang Abadi, tetapi mereka salah besar, itu hanya fasad. Sekte Langit Mendalam yang sebenarnya adalah salah satu yang Sekte Pedang Abadi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dipegang. Sepatu dari array ultra besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ini memiliki total 98.000 garis array, 13.700 titik pembentukan array, lebih dari 7.000 diagram array yang digambar dengan 32 esensi array, tetapi aku tidak tahu lokasi fondasi array, aku juga tidak tahu apa gunanya titik pembentukan array ini. Satu-satunya tanggung jawab aku adalah menjaga tempat itu, dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan titik formasi susunan ini. Wan Qi menjelaskan. Mendengar itu, wajah Suyun menjadi gelap. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Langit yang Mendalam, dan di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki banyak informasi tentang pemimpin sekte dari Sekte Langit yang Mendalam. Dia hanya tahu bahwa dia telah membanting Kinger sampai mati dengan satu telapak tangan, dan tidak memiliki informasi lebih lanjut. Tapi dari bagaimana keluarga Su memperlakukan Sekte Langit yang Mendalam, kekuatan Sekte Langit yang Mendalam bukanlah seperti yang dijelaskan orang. Seorang pembudidaya jiwa roh tahap ke-10, jika ditempatkan di sekte seperti Sekte Pedang Abadi, dia setidaknya akan menjadi tetua klan atau peringkat yang setara. Namun kamu hanyalah seorang murid elit dan ditempatkan di hutan penjara hitam untuk menjaga titik formasi susunan ini, yang benar-benar membuktikan kekuatan Sekte Langit yang Mendalam. Suyun mengamati titik pembentukan susunan untuk sesaat, lalu memperhatikan bahwa di dalam roh yang mendalam. Dia bisa merasakan bahwa itu terus-menerus melepaskan kekuatan roh mendalam yang aneh yang sangat biasa, yang kemudian bercampur dengan energi di sekitarnya dan kemudian menghilang, jadi dia tidak tahu untuk apa itu. Itu karena aku melanggar aturan sekte dan dihukum oleh sekte, jadi aku dikirim untuk mengawasi titik pembentukan susunan ini selama 70 tahun.
Biasanya, titik formasi array seperti itu akan membuat orang lain menjaganya. Dengan kekuatan aku setidaknya harus berdiri mengawasi esensi array. Petik 2. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka orang lain yang menjaga esensi array kemungkinan besar tahu tentang setengah dari rencana itu. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi yang aku tahu adalah, sangat sedikit orang yang tahu apa sebenarnya rencana itu, dan aku khawatir tidak ada elit yang tahu. Kemungkinan besar, hanya tetua klan administratif yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung. Petik 2. Lalu, apakah teknik hebat penyerap roh ini, bagaimana dan dari mana kamu mempelajarinya? Apakah sekte langit yang mendalam mewariskan teknik mistis ini untuk mengekstrak vitalitas dan semangat orang lain? Itu adalah sesuatu yang aku pelajari dari ajaran sekte aku. Apakah begitu? Suyun berdiri, menganggukkan kepalanya, dengan niat dingin melintas di matanya, sepertinya aku tidak dapat mengambil informasi lagi darimu. Kamu bilang kalau aku memberitahumu semua yang aku tahu, kamu tidak akan membunuhku, kan? Wan Qi bertanya dengan suara gemetar. Tidak, kita selalu bisa melawan kata-kata yang telah diucapkan. Lagi pula aku bukan pangeran yang saleh. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu. Mulut Wan Qi terbuka lebar, dia tidak tahu bagaimana membantah. Suyun mengeluarkan pedang darah Scarlet Mistik abadi dan berjalan menuju Wan Qi. Saat dia mencapainya, dia menebas. Wan Qi melepaskan garis perlawanan terakhirnya, menyemburkan sinar cahaya yang mengenai pedang Suyun. Pedang itu belum mencapai dahinya. Tetapi di detik berikutnya, cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarung pedang abadi, dan pada saat berikutnya mereka menyerang Wan Qi secara horizontal. Uci. Tubuh Wan Qi menjadi kaku dan kemudian jatuh ke tanah, mayatnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan sejumlah besar darah keluar. Adegan itu mengejutkan Liu Jie, sementara Qinger menggigit bibirnya dengan erat, dan ekspresi komplikasi muncul di matanya. Dia menatap Suyun, memegangi lengan bajunya dengan ringan. Tuan muda telah berubah, dia menjadi lebih teliti dalam pemikirannya dan menjadi lebih kejam dan ganas, tetapi apa alasan dari perubahan besar ini? Wan Qi harus mati, jika tidak, dia akan memberitahu Sekte Langit yang mendalam tentang kita yang menerobos masuk ke tempat ini, dan jika itu terjadi, Sekte Langit yang mendalam akan memanggil kekuatan yang lebih besar untuk mengejar kita, jadi kita harus membunuhnya. Dengan begitu, Sekte Langit yang mendalam tidak akan tahu bahwa kami datang ke sini. Aku ingin tahu apakah aku memiliki informasi awal mengenai rencana mereka. Petik 2. Suyun menyimpan pedangnya, lalu melihat sekeliling titik formasi susunan. Terakhir, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chong Hong Chang yang terbaring di sudut. Wajahnya sangat pucat, dan profound spirit ki-nya sangat lemah. Matanya hampir kosong dari kehidupan, dia tampak berada di ambang nafas terakhirnya, dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada dunia fana. Suyun mengerutkan kening, lalu berjalan mendekat dan menggendongnya. Tautan antar hati, melihat area dada Chong Hong Chang benar-benar merah, Suyun tercengang. Itu benar, ini adalah Interheadling. Chong Hong Chang mengungkapkan senyum lemah, Wan Qi sangat berhati-hati, dan dengan demikian menghubungkan kita bersama, dia khawatir aku akan mengkhianatinya, jadi hati kita memiliki segel. Jika dia binasa, maka aku juga tidak akan hidup lama. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melibatkanmu. Jawab Suyun. Hehe. Itu tidak masalah bagiku karena saat ini, mati lebih baik daripada hidup. Chong Hong Chang tertawa lemah, tidak ada yang bisa membaca kesengsaraan di matanya. Sebenarnya, aku bukan orang jahat, aku hanya ingin terus hidup dengan tenang, dan pelatihan kultivasi juga untuk mendapatkan lebih banyak koin roh, tetapi siapa yang bisa memahami anak-anak seperti kita dari keluarga miskin? Namun, jika aku bisa memilih lagi, aku akan lebih rela menjadi pelacur daripada dipikat oleh Wan Qi. Aku tidak akan pernah memilih untuk berkultivasi. Saat dia terus berbicara, tangan Chong Hong Chang perlahan terkulai. Orang yang menyedihkan pasti akan memiliki kebencian, dan orang yang membenci secara alami akan menyedihkan. Suyun menghela nafas, lalu meletakkan Chong Hong Chang di tanah. Qinger dan Liu Jie berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa dan menyaksikan Chong Hong Chang menutup matanya perlahan. Tepat pada saat ini, di samping mayat Wan Qi, sebuah lencana pesanan tiba-tiba mengeluarkan set cahaya biru. Aura cahaya itu sangat menyilaukan, dan melesat ke udara, dan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Itu adalah pemanggilan Sekte Langit yang mendalam. Pada saat berikutnya, sebuah pintu cahaya raksasa muncul, menghasilkan cahaya yang melesat ke segala arah, dan cahaya yang keluar dari dalam pintu berisi kiroh mendalam yang sangat kuat. Sebenarnya ada 3 tahap pertama Spirit Star Realm Profound Spirit Ki. Sial. Wajah Suyun berubah, dia segera meraih tangan Qinger dan berteriak pada Liu Jie yang ada di samping, cepat, kita harus pergi. Oh, Liu Jie yang terpana segera kembali fokus, siapa yang sebenarnya berani menunda. Dia segera mengikuti Suyun saat mereka bergegas keluar. 327 Jia Sazi, subscribe Penatua. Mereka bertiga dengan cepat bergegas keluar dari apa yang disebut tanah deposit harta karun, dan berlari keluar dari wilayah hutan naga. Sekte Langit yang mendalam benar-benar unik, sepertinya tidak akan mudah untuk melawan mereka. Suyun berkata sambil berlari. Tuan Suyun, bukankah kamu seorang penggarap alam bintang roh? Kenapa kita lari?
Liu Jie bertanya. Identitas Suyun telah terungkap, kultivasinya kuat, dan cara dia berbicara dengannya juga telah berubah, menjadi lebih berhati-hati, tetapi dia masih senang bahwa dia memiliki hubungan dengan penggarap alam bintang roh. Mengetahui pembudidaya yang kuat juga merupakan metode bagi pembudidaya lemah seperti penggarap menengah roh untuk melindungi diri mereka sendiri, dan jika ada orang di masa depan yang ingin membunuh mereka, mereka akan dapat memperingatkan lawan tentang hubungan mereka dengan pendukung yang kuat, dan gunakan itu untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka telah memobilisasi 3 pembudidaya Spirit Star Realm. Jika kita tidak lari, aku khawatir itu akan agak merepotkan. Petik 2. Apa? 3 penggarap bintang roh. Bagaimana mungkin? Jika mereka mengirim 1, itu akan lebih bisa dipercaya, tetapi bagaimana mereka bisa mengirim 3 sekaligus? Puan Suyun, apakah kamu yakin tidak salah? Aku juga berharap aku salah. Suyun mengerutkan kening, tapi begitulah adanya, mereka bukan orang-orang yang dikirim oleh Sekte Langit yang mendalam dengan santai, tetapi orang-orang yang menangkap aroma roh mendalamku melalui lencana pesanan, dan setelah berspekulasi tentang kekuatanku, mereka kemudian mengeluarkan penggarap bintang roh untuk menangani aku. Petik 2. Untuk dapat mengirimkan 3 ahli Spirit Star Realm dalam waktu sesingkat itu, tampaknya kekuatan Sekte Langit yang mendalam jauh melebihi apa yang dimiliki sekte lain. Suara Kinger dipenuhi dengan rasa takut. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan aku adalah bahwa lencana murid akan benar-benar mengaktifkan dirinya sendiri segera setelah kematian pemiliknya, menangkap semua kiroh yang mendalam di sekitar areanya untuk digunakan sebagai koordinat dan pelacak kembali ke yang mendalam. Sekte Langit. Untuk memungkinkan orang-orang mereka dapat menentukan dan mengukur kekuatan orang-orang yang membunuh murid mereka, dan melalui koordinat ruang, mereka akan membuka jembatan untuk memungkinkan para ahli mereka dapat langsung datang, dan menyelesaikan situasi. Aku hanya melihat teknik seperti itu di buku, dan sudah ada sangat sedikit catatan dan informasi mengenai hal ini. Lebih jauh lagi, itu semua adalah hipotesis, dan belum ada yang bisa menyadarinya. Hati Suyun menegang, wajahnya menjadi terdistorsi. Dari kelihatannya, Wan Qi tidak berbohong, dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, semua sekte seperti sekte pedang abadi bukanlah apa-apa. Kinger. Saat itu, Suyun memanggilnya. Puan muda, ada apa? Roh Ki aku terlalu kuat, mereka akan dengan mudah melacak lokasi kami karena spirit Ki aku. Alih-alih semua orang ditangkap, aku akan memancing dan menarik perhatian mereka, sehingga kalian berdua dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Kinger, ikuti Liu Jie dulu, serahkan padaku untuk menghentikan orang-orang sekte langit yang mendalam untuk sementara. Suyun menginstruksikan. Tidak. Saat Suyun menjelaskan pikirannya, Kinger segera berteriak, Tuan muda, apakah kamu berbohong kepada aku lagi? Aku tidak akan tertipu lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kulitnya sangat pucat, dia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, dan matanya benar-benar mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Dia takut. Ketakutan akan peristiwa di Blossom Heart Valley terjadi lagi. Kinger. Suyun berteriak sekuat tenaga, matanya merah saat dia menatap Kinger dengan saksama. Kamu harus mengerti. Pertempuran antara penggarap bintang roh sangat kejam dan intens, jika mereka ingin membunuh kalian berdua, mereka hanya perlu mengucapkan kalimat. Kamu pasti tidak bisa tinggal di sini. Apakah kamu mengerti? Berjanjilah padaku. Pergi. 10 hari. Kita akan bertemu di kedai teh di Persevering Pine City. Cepat, pergi. Puan muda. Jika kamu tinggal di sini, aku harus membagi perhatianku untuk melindungimu. Hanya dengan pergi kamu benar-benar dapat membantuku. Suyun berteriak. Mata Kinger dipenuhi air mata saat dia terus menatap Suyun dengan sedih, dia menggigit bibirnya dan akhirnya berbalik dan pergi. Suyun akhirnya bisa menghembuskan napas setelah melihatnya pergi. Liu Jie dan Kinger tidak menunda, setelah memutuskan, mereka segera berbalik dan pergi. Melihat itu, Suyun segera mengaktifkan Profound Spirit Ki miliknya, memikat musuh. 3 ahli Spirit Star sangat cepat. Dalam waktu sebatang dupa setelah berpisah, Suyun bisa merasakan mereka mendekat dengan cepat. 2 pembudidaya alam bintang roh tahap kedua, dan 1 pembudidaya alam bintang roh tahap pertama. Meskipun mereka bertiga tidak akan bisa membunuhnya, tetapi jika dia terjerat dengan mereka, itu akan merepotkan. Lencana pesanan telah mengingat lokasinya dan Profound Spirit Ki, mengirim 3 orang, tetapi siapa yang tahu jika mereka akan mengirim keberadaan yang lebih kuat. Pada saat itu, Suyun tidak berani membuang pemikiran bahwa sekte langit yang mendalam bahkan akan memiliki pembudidaya yang lebih kuat dari tahap ketiga dari alam bintang roh. Jika lebih banyak orang yang menakutkan datang, dia akan berada dalam bahaya lebih lanjut. Kamu terlihat seperti anak muda, tetapi kekuatanmu menakjubkan. Kamu siapa? Mengapa kamu membunuh murid sekte langit mendalam kami? Seorang lelaki tua memegang tongkat dan mengenakan jubah abu-abu bergegas menuju Suyun dan menanyainya. Suyun menyipitkan matanya, mengambil pedang darah Scarlet Mistik abadi. Dia memandang mereka bertiga dengan dingin. Aku tidak pernah berpikir bahwa sekte langit yang mendalam akan datang begitu cepat. Aku benar-benar memandang rendah sekte kamu di masa lalu. Karena kamu tidak ingin mengungkapkan dirimu, baiklah, kamu harus mengikutiku untuk berjalan-jalan. Bawa dia kembali ke sekte langit yang mendalam. Pria parubaya berkepala botak yang berdiri di sebelah kanan memandang 2 lainnya, lalu bergegas menuju Suyun. Kamu tidak bisa membawaku pergi. Suyun menggeram,
lalu melemparkan pedang darah merah mistis abadi, menyebabkan sarung pedang abadi bergetar hebat, dan sejumlah besar pedang terbang bergegas menuju ketiga pembudidaya. Konsep pedang menyelimuti langit dan pedang terbang-terbang ke sekeliling, membentuk gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang ini, kamu Suyun. Pria berkepala botak itu tercengang saat dia mundur dan bertanya. Aku tidak bisa menyembunyikannya lebih jauh. Suyun awalnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi saat ini, jika dia tidak menggunakan seni pedang tanpa batas, dia tidak akan mampu melawan mereka. Aku tidak pernah percaya, Suyun akan benar-benar muncul di sini. Karena kamu di sini, itu berarti Sukinger juga ada di dekatnya. Suyun, jika kamu menyerahkan Sukinger, aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, Sekte Langit yang mendalam secara pribadi akan menghancurkanmu. Pria berjubah abu-abu itu berbicara. Aku akan menyerahkan ibumu. Suyun sangat marah, matanya terbakar amarah. Dia bergegas langsung dengan pedang di tangan. Kinger adalah kelemahannya, tidak peduli siapa yang menyentuhnya sebagai subjek, dia akan marah. Ivalki meletus, dengan pedang darah merah mistis abadi di tangan, bersama dengan ribuan pedang yang menari, dia berubah menjadi tornado yang menyerang ke arah mereka, setiap pedang melepaskan roh jahat yang menakutkan, menyerang pria berjubah abu-abu. Ekspresinya berubah suram dan segera melepaskan dan mengaktifkan harta karun, pedang satu tangan muncul, di mana dia melepaskan ki bilah liar yang menyelimuti bilahnya. Tetapi ketika roh jahat menyerang, ki pedang liar menjadi sangat ofensif dan menyerang dengan gila-gilaan, menghasilkan banyak celah, seolah-olah akan menghancurkan roh jahat. Aku mendengar tentang masalah ini di King Creek, aku tidak pernah menyangka bahwa Suyun benar-benar memasuki alam jahat. Tapi hanya itu, kamu tidak dapat melawan Sekte Langit mendalam aku. Patuh menyerah dan tunggu hukumanmu. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Dasar. Suyun mendorong, Evil Ki pada pedangnya ceroboh, sword konsep yang meledak langsung memotong Blade Ki, dan menyerang hati pria berjubah abu-abu itu. Kuat. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam terkejut, dia tidak berani bertarung dengan Suyun secara langsung, dan segera mundur sambil memegang pedangnya. Saat dia mundur, seorang wanita yang hampir botak bergegas ke depan, dia memegang belati ganda, dan secepat kilat. Memindahkan triknya lebih dekat ke Suyun, belati berubah menjadi dua ular berbisa. Tepat pada saat itu, roh jahat yang gelap gulita tiba-tiba muncul di belakang Suyun dan langsung meraih kedua belati itu. Apa? Wanita yang hampir botak itu diam-diam terkejut. Ini teknik jahat, dia telah mendapatkan teknik jahat dari alam jahat. Mereka dikenal ganas dan aneh. Hati-hati. Pria berkepala botak itu berteriak dan bergegas mencari dukungan. Banyak pedang terbang menyergapnya, menghentikan pria botak itu. Satu orang, 1000 pedang, satu roh, sebenarnya mampu secara bersamaan menyerang 3 pembudidaya dan tidak kalah, diam-diam membuat 3 pembudidaya dari Sekte Langit mendalam terkejut. Pria ini, mengapa dia benar-benar berbeda dari laporan kami? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Pria botak itu bertanya diam-diam. Kamu tidak perlu khawatir, kita hanya perlu menguncinya, dan menunggu Tuan Jia Sasi tiba, Tuan Jia Sasi dapat dengan mudah merawatnya. Pria berjubah abu-abu itu menjawab. Penindasan pedang jahat. Saat itu, Suyun meraung, dan roh jahat di belakangnya dan 1000 pedang semuanya berkumpul dan bergegas menuju pria berjubah abu-abu. Pedang Evil Profound Spirit Ki menyembur seperti monster laut, dan dengan kecepatan peluru, pedang itu melesat ke arah pria itu. Puan Situ, hati-hati. Melihat itu, dua lainnya berteriak kaget. Mata pria berjubah abu-abu itu menegang, dia ingin menghindar, tetapi serangan Suyun terlalu tiba-tiba dan terlalu kuat, dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan pembunuhan. Tanpa pilihan apapun, pria berjubah abu-abu itu hanya bisa memanggil dinding ki berwarna bumi untuk diblokir. Bang! Serangan terus berlanjut, dan dinding ki berwarna bumi bahkan tidak dapat bertahan selama 5 detik dan langsung terkoyak, dan banyak pedang terbang menusuk pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu tidak mampu menahan serangan itu dan langsung jatuh ke tanah. Dia ditikam di mana-mana, jika dia bukan kultivator Spirit Star Realm tahap kedua dengan tubuh yang kuat dan Spirit Ki yang kuat, serangan itu akan merenggut nyawanya, tetapi saat ini, dia hanya selangkah lagi dari kematian. Suyun melangkah ke dadanya, dan mengangkat pedang darah merah mistis abadi, akan menusuk ke dalam hatinya. Puan Situ, 2 pembudidaya lainnya bergegas maju. Namun, mereka tidak cukup cepat untuk mengejar. Tiba-tiba, tawa lesu dan menonjol keluar dari dekatnya. Kalian bertiga dikirim untuk menangkap satu, tetapi sebaliknya, dikalahkan oleh orang yang kalian kirim untuk ditangkap. Aku katakan, kalian bertiga, apakah kalian dapat melakukan sesuatu untuk sekte? Petik 2. Saat mereka mendengar suara itu, kedua pembudidaya segera berhenti di jalur mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan, Tuan Jia Sasi, ini kamu akhirnya di sini. Jia Sasi, Suyun mengerutkan kening, dia mengabaikan suara itu dan hendak bergerak. Tapi di detik berikutnya, suara itu keluar lagi. Hai, Suyun, saran aku untuk kamu adalah untuk tidak mengambil tindakan. Di tangan kamu masih bisa menggunakannya untuk mengancam aku, dan menyelamatkan hidup kamu sendiri. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan memiliki asuransi apapun.
Dengan mengatakan itu, seorang pria muda mengenakan pakaian Blade Master ungu dengan pedang ungu di punggungnya muncul di depan dua pembudidaya. Dia sangat ramah tamah, dengan sepasang mata ungu, dia tinggi dan kurus, rambutnya hampir mencapai rambutnya. Pinggang, sepasang mata panjang dan miring, memberikan perasaan seolah-olah dia tidak akan pernah benar-benar bangun. Hati Suyun menegang, kiroh mendalam pria itu lebih kuat darinya, karena kultivasinya tidak dapat dibaca. Meskipun dia tidak yakin, itu berarti dia lebih kuat dari Suyun. Kamu benar. Suyun menganggukkan kepalanya, dengan kekuatanmu, menambahkan bantuan dari dua lainnya, aku khawatir aku tidak dapat melarikan diri dari hutan penjara hitam. Sepertinya aku akan membutuhkan beberapa chip tawar-menawar. Petik 2. Dengan itu, dia kemudian meletakkan pedangnya di leher situ, seolah-olah dia sedang menyanderanya. Benar-benar pria yang cerdas. Jia Sazi tertawa, tetapi dia tidak terpengaruh oleh tindakan Suyun, dan malah berbicara dengan malas, baiklah, Suyun, bawa situ keluar dari hutan penjara hitam. Kami tidak akan mengejarmu. Aku hanya berharap kamu akan melepaskan sampah yang tidak berguna itu ketika kamu meninggalkan hutan penjara hitam. Selama dia baik-baik saja, aku dapat menjelaskan kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Karena tanggung jawab gagal menangkap kamu akan ada pada mereka. Cepat, pergi. Oh. 328 cincin pita, subscribe Penatua. Di depan alun-alun yang tenang dan luas. Beberapa sosok berjalan sangat cepat, dan setelah mencapai, semua orang berbalik, berlutut dan menyapa pria yang membelakangi mereka. Selain pria muda yang mengenakan pakaian master pedang ungu, wajah semua orang memiliki pemujaan dan ketulusan tertulis di mana-mana. Aku mendengar tentang itu. Pria di depan mengeluarkan suara tegas dan serius, orang yang muncul di hutan penjara hitam dan menyerang titik formasi susunan adalah Suyun, kan? Pengumpulan informasi kamu akan selamanya jauh lebih cerdik daripada kami, Tuanku yang agung. Pria berpakaian Blade Master ungu Jia Sazi tertawa dan berkata, kenapa kamu tidak membawanya kembali? Tentang itu, kamu harus bertanya kepada penggarap situ tentang hal itu. Jia Sazi menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, apa, 4 pembudidaya alam bintang roh tidak dapat menahan 1 pembudidaya alam bintang roh? Situ, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan sekarang. Suara pria itu jelas mulai menjadi seram. Mata situ terbuka lebar saat dia melihat Jia Sazi dengan keheranan di matanya. Jia Sazi mengangkat alisnya, dia tertawa kecil dan berkata dengan lembut, situ, aku menyelamatkan hidupmu, jika bukan karena aku khawatir kamu sudah mati karena pedang Suyun. Situ menelan ludahnya, matanya gemetar, dia merangkak dan bersujud, dan berbicara, melaporkan kepada Tuhan, kegagalan misi sepenuhnya karena bawahan ini lemah. Suyun sudah menjadi kultivator Spirit Star Realm tahap ketiga, dan meskipun kami kalah jumlah, kami masih tidak bisa melawannya. Bawahan ini, bersama dengan 2 orang lainnya, berperang melawannya, dan setelah beberapa saat, bawahan ini akan dibunuh, tetapi Tuan Jia Sazi bergegas mendekat. Suyun menggunakan bawahan ini sebagai alat tawar-menawar melawan Tuan Jia Sazi, jadi untuk menyelamatkan bawahan ini, Tuan Jia Sazi tidak punya pilihan selain membiarkan Suyun pergi. Kegagalan operasi ini sepenuhnya karena bawahan ini. Tuhan, tolong hukum aku. Suara gemetar itu bergema. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang kembali. Jia Sazi, kamu salah. Tuan berbicara, suaranya suram, dia tidak langsung memarahi situ atau menerapkan hukuman, tetapi berbicara kepada pemuda berpakaian ungu itu. Jia Sazi segera berlutut dan menampilkan tatapan saleh, Tuhan, tolong katakan padaku secara eksplisit. Dia sampah, mengapa kamu menyelamatkannya? Mengapa tidak membiarkan dia dibunuh oleh Suyun, dan kemudian kamu menangkap Suyun? Selanjutnya, bukankah itu menghemat waktu? Setelah kamu menangkap Suyun, Su Qinger pasti tidak akan melarikan diri, dan dengan dia ditangkap, Sekte Langit Mendalam kami akan menghemat banyak waktu. Jia Sazi, kamu benar-benar mengecewakan aku. Mendengar itu, wajah Jia Sazi berubah, dia sepertinya mengerti maksud Tuhan. Baik. Heben, Long Zuangsan, kamu bisa kembali dulu, Jia Sazi, situ, kalian berdua tinggal. Tuan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan, bawahan ini akan permisi. Mereka berdua berdiri, menangkupkan tinju mereka dan perlahan pergi. Jia Sazi mengerutkan kening, dan menatap Tuhan mereka. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Jia Sazi, Tuhan tidak berbalik, tetapi setiap gerakan di belakangnya, setiap ekspresi, semuanya ditangkap olehnya. Bawahan ini tidak berani. Jia Sazi mempertahankan sikap main-mainnya dan berbicara dengan lembut. Karena kamu tidak berani, lalu mengapa kamu tidak segera menangkap Suyun? Karena situ akan mati. Jia Sazi berkata dengan lembut. Situ sudah gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia juga memperhatikan sikap Tuhan, tetapi pada saat itu, siapa yang bisa menyelamatkannya? Menurutmu Suyun bisa membunuhnya? Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu Suyun, tapi aku bisa tahu suasana hatinya dari matanya, dia menjadi pelindung. Yang paling pasti, dia melindungi sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan, mungkin itu sesuatu yang lain, atau mungkin Su Qinger, tetapi terlepas dari apa yang dia lindungi, itu tidak penting, karena pada saat itu Suyun sudah gila. Meskipun dia tidak menampilkannya, aku masih melihatnya.
Seorang kultivator bintang roh tahap ketiga menjadi gila, bahkan jika aku bergerak, situ tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Selain membiarkan dia pergi, aku tidak punya cara lain untuk menyelamatkan situ. Aku tidak mengatakan aku ingin situ alive. Aku ingin Suyun. Tuan mengangkat tangannya, dan situ yang berjongkok di tanah tiba-tiba terbang. Tuhan, kasihanilah Tuhan. Yang mulia, jangan bunuh aku, Tuhan. Situ berteriak. Tapi itu semua sia-sia. Tuanku, berhenti. Mata Jiasazi menjadi besar, dia berteriak, tetapi itu tidak berguna, dia segera bergegas menyelamatkan situ, dan meskipun dia kuat, Tuhannya adalah sesuatu yang lain. Puci. Tubuh situ meledak di udara, tubuhnya pecah berkeping-keping, dan darah berterbangan kemana-mana. Peter Pater. Bagian tubuh situ berjatuhan, dan batu lempengan putih diwarnai merah. Mata Jiasazi terbuka lebar, ekspresinya sangat terkejut. Sekitarnya menjadi sunyi lagi. Semua orang menahan napas. Jiasazi menatap tubuh situ, dan tangannya mengepal erat. Jiasazi, kamu harus mengerti mulai sekarang kan? Sekte langit mendalam saat ini tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. 1 atau 2 orang mati tidak banyak, tetapi yang paling penting, kamu harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kamu, dan melakukannya tanpa menyisihkan apapun untuk menyelesaikannya, alih-alih berhemat dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apakah begitu? Jiasazi berjalan tanpa ekspresi, dan mengambil kain putih dari cincin penyimpanannya dan mengumpulkan tubuh situ, dan membungkusnya. Sejak awal, aku sudah menentang apa yang disebut rencanamu, dan menolak menggunakan darah orang yang masih hidup untuk ritual pengorbanan. Karena itu, apa perbedaan antara sekte langit yang mendalam dan iblis roh apapun? Namun, kalian semua terus membuatku melakukan hal-hal jahat seperti itu. Sejujurnya, aku sudah cukup. Dia menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Kau ingin mengkhianatiku. Tuhan mengangkat alisnya sedikit, matanya memerah. Aku tidak berpikir seperti itu. Bagaimanapun, aku dibesarkan di sekte langit yang mendalam sejak muda. Petik 2. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi kamu telah berubah, tuanku, kamu bukan lagi tuan yang dulu aku kenal. Jiasazi membungkus tubuh situ, dan tanpa menoleh, dia pergi. Setelah meninggalkan hutan penjara hitam, Suyun berubah menjadi binatang bertanduk ungu dan tanpa henti, dia bergegas menuju kota Pinus yang bertekun yang berada di sebelah timur hutan penjara hitam. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka Kinger pasti akan menungguku di kedai teh di Persevering Pine City. Tanpa niat untuk berhenti, Suyun bergegas tanpa berhenti. Dengan kecepatan binatang bertanduk ungu itu, dalam waktu kurang dari setengah hari, dia bergegas ke jantung kota Pinus yang bertahan. Kota Pinus yang gigih bukanlah kota besar yang hebat. Itu tidak memiliki fitur luar biasa, dan satu-satunya alasan keberadaannya mungkin karena itu adalah tempat bagi para pelancong untuk berhenti untuk istirahat. Tidak banyak orang di kota itu. Suyun mengambil jubah dan menutupi dirinya, menarik rah bajunya, dia membawa binatang bertanduk ungu itu menuju kedai teh. Bahkan sebelum dia memasuki kedai teh, semburan Profound Spirit Ki bergema dari luar gerbang kota. Profound Spirit Ki itu kuat, dan jika orang yang melepaskannya tidak menggunakan harta apapun, maka itu berarti kekuatannya jauh lebih kuat dari Suyun. Orang macam apa yang bisa memiliki ki roh mendalam seperti itu? Suyun mengerutkan kening, indranya tegang. Mungkinkah itu orang-orang sekte langit yang mendalam? Suyun dengan cemas menarik kembali Profound Spirit Ki miliknya, dan dengan perlindungan dari Heavenly Scale Divine Eye, selama orang tersebut tidak secara khusus memeriksanya, mereka tidak akan merasakan keberadaannya. Dia menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya menuju kedai teh, dan setelah menyerahkan binatang bertanduk ungu kepada pelayan, dia memasuki kedai teh sendirian. Puan muda. Saat masuk, seorang wanita muda dengan kerudung di atas kepalanya dan mata merah bergegas ke pelukannya. Setelah melihat, dia menyadari itu adalah Kinger. Aku sangat menyamar, tetapi kamu bisa mengenaliku. Suyun diam-diam terkejut. Tentu saja bisa, Tuan muda. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kinger mencengkeram lengan baju Suyun dengan erat, dan menangis kegirangan. Suyun terkejut sejenak, dan kemudian mengungkapkan senyum tipis. Kinger, ini adalah kedai teh terbuka, ada mata di mana-mana, mari kita duduk dan berbicara. Kinger menyeka air mata dari matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Kinger membawa Suyun ke lantai 2, ke meja di dekat jendela, tempat Liu Jie duduk, dan ketika mereka mendekat, Liu Jie segera berdiri dan membungkuk dengan sungguh-sungguh, salam, Tuan. Liu Jie, aku bukan Tuan, panggil saja aku Suyun, kamu tidak perlu menganggap kami sebagai orang luar, duduklah. Kata Suyun. Tuan Suyun, kamu adalah seorang pembudidaya alam bintang roh, ketika ditempatkan di sekte manapun, kamu adalah orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan pemimpin sekte, kamu tidak harus rendah hati. Liu Jie berkata dengan nada serius. Selama dia bisa menjalin hubungan dengan Suyun, terlepas dari itu menjadi sekte atau klan keluarga, posisi Liu Jie pasti akan meningkat, untuk dapat memiliki hubungan dengan seorang pembudidaya alam bintang roh, berapa banyak pembudidaya roh yang ingin memiliki hal seperti itu. Bagaimana mungkin Suyun tidak mengetahui niat Liu Jie? Tapi dia bisa memahaminya, dan tidak mengatakan apa-apa.
King Er terkejut dengan pelarian cepat Su Yun dari hutan penjara hitam, dan segera bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Su Yun tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Dan ketika kedua wanita itu mengetahui bahwa Jia Shazi tidak memiliki niat untuk mengejarnya, mereka terkejut. Sama seperti Su Yun, King Er dan Liu Jie sedang berbicara dengan penuh semangat, ledakan roh mendalam Qi bergema lagi, dan melewati seluruh kedai teh. Itu roh Qi lagi. Hati Su Yun menegang, dia melihat keluar, untuk melihat beberapa sosok berjalan menuju pintu masuk tangga. Mereka semua wanita berpakaian merah dan putih. Mereka semua memiliki kulit putri salju dan bibir kebiruan, dengan perawakan yang indah. Terlepas dari apakah mereka memiliki rambut panjang atau pendek, mereka semua terlihat cukup tampan. Ketika mereka berjalan, semua orang di kedai teh langsung tertarik pada mereka. Mereka terlihat seperti dewi. Setelah melihat mereka, King Er tidak bisa menahan nafas dan berkomentar. Dewi. Su Yun melihat ke atas, untuk melihat 5 wanita telah menemukan meja dan duduk. Tetapi setelah mereka duduk, mereka tidak meminta teh, tetapi hanya duduk di sana melihat sekeliling dengan gelisah, terutama wanita muda dengan 2 ekor kuda. Matanya yang tampak seperti batu permata biru dengan hati-hati melihat ke arah Su Yun. Apa yang mereka sangat waspadai? Su Yun terkejut. Tentu saja, mereka bukan orang-orang sekte langit yang mendalam. Tunggu. Su Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, saat tatapannya mendarat di jari mereka. Di jari-jari kecil tangan kanan mereka, mereka semua memiliki cincin halus yang menyerupai pita, yang sangat putih, cocok dengan jari-jari mereka yang panjang dan ramping, seolah-olah jari mereka dibuat untuk memakai cincin, tanpa menjadi aneh. Melihat cincin itu, mata Su Yun segera menjadi bulat, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tuan muda, ada apa? King Er bertanya dengan suara lembut. Tidak ada, Su Yun menarik kembali pandangannya, dan berbicara dengan suara lembut dan tergesa-gesa, tetapi pikirannya mulai mengembara. 329 Istana Abadi Awan Ilahi, Subscribe Penatua. Istana Abadi Awan Ilahi. Sebuah sekte yang sangat misterius namun kuat dan besar. Itu adalah profil yang sangat rendah di benua bela diri langit, dan hanya muncul dalam catatan berbagai sekte dan klan lainnya. Dikatakan bahwa para murid dari Istana Abadi Awan Ilahi tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan benua bela diri, termasuk daftar sungai gunung dan pertemuan pahlawan. Mereka jarang mengungkapkan kekuatan mereka di depan orang lain, oleh karena itu, informasi tentang mereka sangat langka, dan orang-orang Qin Creek tidak berani memeringkat mereka. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memperkirakan atau mengkonfirmasi kekuatan Divine Cloud Immortal Palace. Namun, meskipun Istana Abadi Awan Ilahi sangat tertutup bagi orang lain, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam mereka, Su Yun berbeda, dia tahu dan memahami Istana Awan-Awan Ilahi. Namun, dia tidak menerima informasi dari orang-orang benua bela diri langit, tetapi dari makhluk benua iblis. Alasannya sederhana, salah satu makhluk iblis yang tidak ingin hidup membunuh seorang murid dari Istana Abadi Awan Ilahi yang sedang bepergian, dan menderita luka di benua iblis. Dikatakan bahwa 3 hari setelah kematian muridnya, klan iblis menerima pesan dari Divine Cloud Immortal Palace. Pesannya jelas, hanya menyatakan satu permintaan, untuk tetua klan-klan iblis untuk membawa kepala makhluk iblis yang membunuh murid mereka dalam waktu 3 hari ke Istana Abadi Awan Ilahi sebagai permintaan maaf. Istana Abadi Awan Ilahi berbeda dari benua bela diri lainnya. Bagi mereka bahkan memandang makhluk iblis sebagai setara, oleh karena itu, mereka tidak memandang rendah mereka dan mempertahankan netralitas di antara semua ras. Tetapi ketika pesan itu diterima, itu segera menjadi lelucon bagi klan iblis. Sebaliknya, itu bahkan menyebar ke klan iblis lainnya, dan semua orang memperlakukannya sebagai lelucon. Namun, 3 hari kemudian, Istana Abadi Awan Ilahi datang. Su Yun yang berada di Sekte Iblis pada waktu itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia menerima berita itu dan diberitahu tentang hal itu, dalam waktu setengah jam, dikatakan bahwa 10.000 klan iblis yang kuat telah musnah, terlepas dari seberapa kuat makhluk iblis atau seberapa muda mereka, tidak ada yang selamat, mereka semua terbunuh. Semua makhluk iblis terkejut. Dan juga sejak hari itu, semua klan dan pusat kekuatan di benua iblis mengirimkan perintah yang disepakati, jangan pernah memprovokasi orang-orang dari Istana Abadi Awan Ilahi. Itu adalah cincin unik itu, aku tidak salah. Su Yun berpikir, matanya terus melihat ke semua jari mereka. Tiba-tiba, perasaan aneh melintas di matanya untuk sesaat. Itu adalah wanita muda dengan 2 ekor kuda. Salah satu tangannya berada di atas meja, sementara tangan lainnya tetap tidak terlihat di area dadanya, dan dia diam-diam memutar kekuatan roh mendalamnya, ke arah perutnya terus-menerus. Dia terluka. Su Yun terkejut. Jika dia tidak mengenakan harta untuk menyembunyikan kultivasinya, kekuatannya setidaknya pada tahap pertama atau kedua dari alam bintang roh. Orang macam apa yang bisa membahayakan keberadaan seperti itu? Siapa yang berani memprovokasi seseorang dari Istana Abadi Awan Ilahi? Su Yun berpikir dengan tenang. Tuan Su Yun, Tuan Su Yun. Saat itu, Liu Jie yang berada di sampingnya memanggil dengan tenang. Su Yun terkejut tetapi mendapatkan kembali fokusnya dan menatap Liu Jie dengan aneh.
Liu Jie berdiri, dan kemudian menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Yun. Tuan Su Yun, Liu Jie telah tertunda di dalam hutan penjara hitam, dan masih memiliki masalah, dan dengan demikian tidak akan menemani kamu lebih jauh. Jika takdir mengizinkan di masa depan, aku menyambut guru Su Yun untuk memberkati keluarga Liu aku. Keluarga Liu kami dengan sabar menunggu kamu, dan menyambut tuan untuk datang kapan saja. Petik 2. Aku berharap bisa pergi, tetapi jika aku melakukannya, aku mungkin hanya membawa masalah bagi keluarga kamu. Bagaimana itu akan terjadi? Liu Jie tertawa lalu menangkupkan tinjunya lagi. Sampai jumpa lagi. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Dengan itu, Liu Jie pergi sendirian. Melihat sosok Liu Jie menjadi lebih kecil, Su Yun tertawa getir. Dia tidak menerima informasi dari Qin Creek, jika tidak dia tidak akan mengatakan itu. Dengan hubungan dengan makhluk jahat, bagaimana keluarga Liu dapat terus berdiri di benua bela diri langit? Su Yun juga percaya bahwa Liu Jie akan segera berharap bahwa dia tidak akan muncul di rumahnya. Wosh! Saat itu, beberapa wanita dengan pakaian putih dan merah semuanya berdiri. Mereka bergegas menuruni tangga dengan tatapan cemas, dan dengan cepat meninggalkan kedai teh, meninggalkan kota pinus yang bertekun dengan tergesa-gesa. Melihat itu, Su Yun segera berdiri, meninggalkan beberapa koin roh di atas meja, dan berbicara kepada Kinger, "Kinger, cepat ikuti aku." "Ah, kemana kita akan pergi tuan muda? Ikuti saja aku." Dengan mengatakan itu, Su Yun berlari keluar dari kedai teh. Kinger berkeringat di kepalanya, tapi dia mengikutinya. Dari kota pinus yang bertahan, para wanita berbaju putih dan merah semuanya menghasut kiroh mendalam mereka dan meninggalkan kota. Melihat ekspresi jelek mereka, sepertinya mereka mencoba menghindari sesuatu, atau seseorang. Kecepatan mereka meningkat secara maksimal. Sesi. Saat itu, semburat aroma beracun menyebar keluar, datang dari arah kota. The Profound Spirit Ki sangat kuat, dan dari penilaian awal Su Yun, sepertinya itu adalah kultivator Spirit Star Realm tahap ketiga. Sejak kapan para ahli Spirit Star Realm tahap ketiga menjadi begitu umum? Dalam waktu kurang dari sebulan, aku telah bertemu dengan 5 ahli Spirit Star Realm. Su Yun menelan ludahnya, menarik Kinger untuk bersembunyi di satu sisi, dan menyembunyikan Ki mereka dengan hati-hati mengikuti. Para wanita bahkan belum pergi jauh ketika pemilik Profound Spirit Ki menyusul. Ada total 7 orang, meskipun 7 sebagian besar adalah pembudidaya alam jiwa roh, pemimpin mereka adalah pembudidaya bintang roh tahap ketiga. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, memegang tongkat ular emas, dia memiliki sosok yang lemah tetapi matanya jahat. Mengenakan jubah emas dengan jejak lambang ular, dia tampak luar biasa. Istana penguasa Istana Ular Emas. Su Yun melihat tongkat ular, dan diam-diam terkejut. Tidak heran dia akan menjadi pembudidaya bintang roh tahap ketiga, meskipun kastil ular emas bukanlah pembangkit tenaga listrik yang besar, namun, semua raja kastil yang berbeda semua menggunakan kekuatan mereka sendiri. Di satu sisi, para wanita berbaju merah dan putih berkerumun, punggung mereka saling berhadapan, mereka mengacungkan senjata mereka dan dengan hati-hati melihat sekeliling mereka. Yang mengejutkan adalah bahwa senjata mereka bukanlah bilah, pedang, tombak atau tongkat, tetapi banyak sutra tipis berwarna-warni yang tampak megah dan indah. Sangat cantik. Kinger memandangi sutra yang indah dengan linglung, mulut kecilnya yang halus tanpa sadar mengeluarkan pujian. "Kamu wanita iblis, kamu membunuh anak aku dan kamu masih ingin lari. Hari ini, jika kamu tidak membayar nyawa anakku, jangan pernah berpikir untuk pergi." Castle Lord of Gold Snake Castle mengencangkan cengkramannya pada Snake Canenya, dan suaranya yang seram berteriak keras pada para wanita. "Putra kamu menindas orang-orang, bertindak secara tirani, dan telah menyebabkan kehidupan orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bagi aku menjadi sengsara. Tidak hanya itu, hanya karena dia ingin mencoba dan merebut gadis keluarga Zhang sebagai istri, dia bahkan telah membunuh seluruh keluarga Zhang, bagaimana mungkin kita tidak membunuh orang seperti itu? Kamu tidak lebih baik. Putramu ada di luar sana melakukan kejahatan, dan kamu pasti mengetahuinya, namun kamu menutup satu mata dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Putramu telah melukai begitu banyak orang, kamu juga tidak dapat lepas dari kesalahan." Petik 2. Saat itu, wanita muda dengan 2 kuncir kuda itu berkata dengan tegas, wajahnya dipenuhi amarah, saat dia memarahi Castle Lord of Gold Snake Castle. "Betul sekali. Kali ini putramu benar-benar ingin melakukan sesuatu pada kakak magang senior kita, bagaimana kita bisa melepaskannya?" Salah satu adik magang junior menambahkan. "Kamu." Wajah Tuan Kastil Ular Emas berubah, tangannya yang memegang tongkat ular emas gemetar, "Kamu berani mengajari orang tua ini? Bagus. Kamu boneka kecil bau. Kamu pikir kamu benar-benar dapat hidup melewati hari ini? Bagus. Biarkan patwa ini memusnahkan kalian semua, sebagai penghormatan atas nyawa putraku. Kamu berani. Kami dari Istana Abadi Awan Ilahi, dan Tuan kami akan tiba di sini, jika kamu berani menyentuh kami. Tuan kami akan membasmi kastil ular emasmu." Istana Abadi Awan Ilahi apa? Orang tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang tua ini hanya tahu bahwa kamu harus membayar untuk mengambil nyawa anak aku. Sepertinya kalian semua sangat cantik. Ketika aku mengirim kamu ke kematian kamu, ingatlah untuk melayani putra aku dengan baik.
Dengan itu, Tuan Kastil Ular Emas mengangkat tongkat ularnya, dan menunjuk ke arah sekelompok wanita, bunuh mereka semua, tidak ada yang akan selamat. Membunuh. Sekelompok orang bergegas ke depan. Lindungi kakak magang senior. Murid-murid Istana Abadi Awan Ilahi semua menari dengan sutra warna-warni mereka, melepaskan teknik mistik yang mempesona dan menyerang keluar. Segudang serangan itu ajaib. Kadang-kadang mereka akan menghasilkan angin, kadang-kadang api, kadang-kadang es, kadang-kadang kilat, itu membuat semua orang terpesona, itu benar-benar memanjakan mata. Namun, sekelompok orang yang dibawa oleh Raja Kastil Ular Emas jelas merupakan para ahli. Menghadapi murid-murid dari Sekte Abadi Awan Ilahi, mereka tidak sedikit lebih rendah. Saat itu, Raja Kastil Ular Emas mengambil tindakan. Dia melengkungkan tubuhnya dan melompat keluar langsung ke arah wanita dengan dua kuncir kuda itu, menghantamkan tongkat ularnya ke arah kepalanya. Tercela, semua orang di Kastil Ular Dewa kamu tidak ada gunanya. Aku akan membantu surga untuk keadilan, dan menghancurkan kalian semua. Petik 2. Wanita dengan dua ekor kuda yang halus dan tubuh yang lincah berbelok, lalu melepaskan cahaya warna-warni, menyebabkan sejumlah besar kabut menghilang, membuatnya terlihat seperti peri dari mimpi. Boneka kecil, kamu berbicara kata-kata besar. Ekspresi Tuan Kastil Ular Emas berubah suram saat dia segera mundur. Kabutnya tebal, dan dia tidak bisa menemukan lawannya. Namun, dia tidak takut dan tiba-tiba memukul tanah dengan tongkatnya. Tongkat ular emas tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan melayang ke udara, berubah menjadi ular besar lebih dari 10 meter, dan langsung menerkam ke arah kabut tebal. Whoosh! Dalam sekejap, cahaya emas menembus kabut tebal, menghasut sejumlah besar ki roh mendalam. Ratapan keluar dari kabut tebal. Setelah itu, kabut menghilang, memperlihatkan wanita dengan dua kuncir kuda saat dia jatuh ke tanah, darah menetes dari sudut mulutnya, dia tampak dalam keadaan menyedihkan. Sutra di tangannya terjerat oleh ular emas, dan sebenarnya benar-benar hancur. Tanpa harta apapun, dia tidak dapat menggunakan banyak teknik mistiknya, dan bagi seorang kultivator, itu adalah penurunan besar dalam kekuatan bertarung. Kakak magang senior. Melihat itu, semua murid lain dari Istana Abadi Awan Ilahi berseru dengan panik, beberapa dari mereka terganggu, dan dipukul dan terluka. Situasinya mengerikan. Tetapi bagi Suyun yang bersembunyi, itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Kinger, apakah kamu ingin bergabung dengan Sekte Divine Cloud Immortal? Dia berbalik dan bertanya pada Kinger. Tidak. Kinger segera menolaknya dan menggelengkan kepalanya saat dia mengatakan itu tanpa ragu-ragu. Suyun. Dia mengerti mengapa Kinger menolak pemikiran itu dengan lugas. Tapi, saat ini itu adalah kesempatan yang sangat dikirim oleh dewa, jika mereka melewatkannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berbalik, lalu menatap Kinger dengan sungguh-sungguh. Kinger, tahukah kamu? Sebelum kami menemukan titik formasi susunan di dalam hutan penjara hitam, aku sebenarnya berpikir untuk membawa kamu pergi untuk hidup dalam pengasingan dan tidak peduli dengan masalah dunia lagi. Tapi saat ini, itu sulit. Mengapa kamu mengatakannya? Karena Sekte Langit yang dalam jauh lebih kuat dan lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Suyun tertawa getir, seperti kali ini, orang-orang yang mengejarku sebenarnya adalah semua eksistensi di atas alam bintang roh. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh alam bintang roh? Setiap pembudidaya yang mampu mencapai alam bintang roh dapat menggunakan posisi tuan dalam kekuatan apapun. Terlepas dari lokasinya, mereka bisa menjadi tuan di mana saja, dihormati oleh ribuan orang, tetapi bagi Sekte Langit yang mendalam, mereka hanyalah keberadaan yang sangat biasa, bukankah itu sangat kuat? Terlebih lagi, rencana mereka yang melibatkan seluruh benua bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jadi, Kinger, jika kita ingin hidup dengan baik, kita perlu menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan oleh Sekte Langit yang mendalam kepada kita, tetapi saat ini, kita tidak dapat melawan mereka, jadi satu-satunya cara bagi kita adalah untuk temukan sekte kuat yang jauh lebih kuat daripada Sekte Langit yang mendalam dan gunakan itu sebagai pendukung kami. Petik 2. Sekte kuat yang jauh lebih kuat dari Sekte Langit yang mendalam. Mata Kinger menjadi besar, dan mulutnya terbuka. Apakah masih ada sekte seperti itu di benua bela diri langit? Ada. Benua bela diri langit sangat besar dengan banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Pandangan kita tentang dunia terlalu kecil, dan ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Di depan kita, Sekte Abadi Awan Ilahi ini dapat dikatakan sebagai sekte kuat yang tidak kalah dengan Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, Kinger, aku berharap kamu bergabung dengan mereka, dan begitu kamu menjadi murid, Sekte Langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Selama kamu baik-baik saja, maka aku juga akan baik-baik saja. Suyun berkata dengan nada serius. Tuan muda tidak akan bergabung. Aku mendengar bahwa Istana Abadi Awan Surgawi hanya menerima murid perempuan. Petik 2. Mata Kinger tertunduk, ekspresinya menjadi suram, haruskah seperti ini? Apakah kita benar-benar harus berpisah lagi? Kinger, kita tidak punya pilihan. Suyun tertawa getir, selanjutnya, aku masih perlu mencari Dewa Langit dan menghidupkan kembali Penatua Pedang. Kami tidak dapat menyembunyikan diri untuk saat ini, dan dengan kekuatan kami saat ini, sulit bagi kami untuk melawan Profound Sky Sex.
Dan jika keberadaan dari hutan penjara hitam itu muncul lagi, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. King Er menggigit bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tapi kemudian, King Er tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suyu. Tuan muda, apakah istana abadi awan ilahi ini benar-benar sangat kuat? Mereka sangat kuat. Suyun menganggukkan kepalanya. Mungkin, mereka memiliki keberadaan yang bahkan lebih kuat dari alam bintang roh. Apa? King Er bingung, tapi dia dengan cepat sadar kembali dan berbicara dengan lembut. Tuan muda, jika kita memiliki kekuatan seperti itu, mungkin kita tidak perlu bersembunyi di mana-mana dan terus menyembunyikan diri. Mungkin tidak banyak orang yang akan datang dan mencoba membunuh kita lagi. Apa? King Er berbicara terlalu pelan, dan Suyun tidak menangkap kata-katanya. Tidak ada apa-apa. Mata King Er memancarkan ekspresi kekecewaan, tetapi menunjukkan senyum. Tuan muda, jika ini yang kamu inginkan, King Er akan melakukannya. Aku bersedia memasuki istana abadi awan ilahi ini. Tapi sekte seperti itu, bagaimana bisakah aku masuk saja jika aku bilang aku mau? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Suyun berkata dan tersenyum, bukankah ini kesempatan yang bagus? 330 menyelamatkan keindahan, subscribe Penatua. Murid Divine Cloud Immortal Palace jarang berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, mereka menempatkan diri mereka tinggi, seolah-olah mereka abadi. Tapi tentu saja, bukan karena sikap mereka seperti makhluk abadi, hanya saja gaya mereka tidak membeda-bedakan antara manusia, iblis dan roh iblis, memperlakukan segalanya dan semua orang sama. Hal yang paling mengejutkan tentang istana abadi awan ilahi adalah perbedaan mereka untuk rasa terima kasih dan keluhan. Mereka memegang hutang mereka untuk rasa terima kasih dan kewajiban untuk membalas dendam yang tinggi, dan mereka semua sangat protektif satu sama lain. Suyun telah melihat kesempatan itu, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung bergegas maju, mengaktifkan manual pedang tanpa batas saat dia menggunakan pedang darah Scarlet Mistik abadi untuk menyerang seperti ular berbisa, langsung menuju Raja Kastil Ular Emas. Hah! Tuan Kastil Ular Emas terkejut, dia segera mengelak, tetapi kecepatan pedang darah merah mistis abadi terlalu berlebihan. Dalam situasi genting, dia hanya bisa mengangkat tongkat ular emasnya untuk memblokir. Dentang! Suara dering yang jelas terdengar, kekuatan sombong menyebabkan Tuan Kastil Ular Emas mundur beberapa langkah, dan titik merah darah muncul di tongkat ular emas. Tuan Kastil Ular Emas baru pulih dan menstabilkan dirinya setelah mundur 10 langkah. Setelah itu, dia mengangkat mata tuannya yang cekung, dan meraung marah, siapa kamu? Tuan Pedang Tanpa Batas. Suyun berteriak. Titik merah darah kecil melepaskan lampu merah, dan tiba-tiba sarung pedang di punggung Suyun bergetar hebat, dan ribuan pedang menakutkan terbang keluar seperti sungai, dan satu demi satu, mereka bergegas menuju titik merah. Dengan kekuatan luar biasa mereka seperti gunung, mereka menyerang Raja Kastil Ular Emas, yang awalnya mampu melawannya, tetapi karena jumlah pedang yang sangat banyak, mereka mulai gemetar, dan pada akhirnya, terlempar keluar oleh pedang, segera dikelilingi oleh mereka tepat setelahnya. Pedang yang memenuhi udara sudah secara eksplisit menyatakan identitas orang tersebut. Tuan Pedang Tanpa Batas. Wajah Tuan Kastil Ular Emas berubah, dan menatap orang yang berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam pekat dan memiliki kulit pucat, dengan pedang hitam dan sarung pedang di punggungnya, dan pedang merah darah di tangannya, kinya luar biasa dan tebal. Tidak bagus, Castle Lord, dia adalah Limitless Sword Lord yang mengalahkan Spirit Demon Emperor. Bawahan di samping segera memberitahu Castle Lord. Mengalahkan Kaisar Iblis Roh. Tuhan, kekuatan macam apa yang dia miliki? Petik 2. Kenapa dia ada di sini? Dan mengapa dia bertindak melawan kita? Kastil Ular Emas kami tidak memiliki keluhan atau kami belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Petik 2. Aku tidak yakin, tapi kalian semua tidak bergerak. Tuan Kastil Ular Emas berkata, lalu meletakkan tongkat ular emasnya dan memandang dengan dingin ke arah Suyun. Dia bertanya dengan keras, apakah yang mulia ini Tuan Pedang Tanpa Batas? Apakah kamu ingin aku menggunakan teknik pedangku untuk membuktikannya padamu? Suyun menjawab dengan acuh tak acuh, lalu dengan santai melambaikan pedang darah merah mistis abadi di tangannya. 1000 pedang yang melayang-layang segera bergerak. Berhenti, Tuan Pedang. Tuan Kastil Ular Emas segera berteriak. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasi Suyun paling tidak adalah tahap ketiga dari alam bintang roh. Meskipun dia tidak takut pada kultivator bintang roh tahap ketiga, dia belum pernah mendengar tentang metode Suyun sebelumnya. Untuk dapat mengalahkan Kaisar Iblis Roh, bagaimana dia bisa menjadi pembudidaya biasa? Selanjutnya, Kaisar Iblis Roh jelas bukan hanya pada tahap ketiga dari alam bintang roh. Dia setidaknya harus berada di tahap kelima. Apalagi yang harus kamu katakan? Tuan Pedang, Kastil Ular Emasku tidak memiliki urusan denganmu, mengapa kamu menyerang kami? Orang-orangmu telah melakukan kesalahan, sangat jahat, menindas orang-orang, menggertak yang lemah dan memangsa mereka. Orang-orang jahat seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang tidak melakukan apa-apa? Kali ini, kamu sebenarnya ingin bergerak pada peri ini, bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa-apa? Kalian semua orang tercela dan jahat, jika surga tidak menjagamu, maka biarkan aku. Petik 2. Suyun berbicara dengan benar dan dengan rasa keadilan.
Mendengar itu, wajah Tuan Istana Ular Emas berubah, kemarahan di perutnya mengalir keluar. Untuk berubah menjadi orang jahat dalam waktu sesingkat itu, sementara Suyun telah menyatakan dirinya sebagai salah satu keadilan, bagaimana dia bisa menerima itu? Tuan Pedang Tanpa Batas, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan Kaisar Iblis Roh, berarti aku akan takut padamu. Masalah ini adalah keluhan pribadi antara orang-orang ini dan kastil ular emasku. Jika kamu bijaksana, kamu akan segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, jangan paksa kastil ular emasku untuk bertarung sampai mati bersamamu. Tuan Kastil Ular Emas berbicara dengan dingin. Oh, bertarung sampai mati. Mata Suyun menjadi dingin, dia tiba-tiba menggerakkan jarinya, dan semua bilah pedang di sekitarnya melepaskan banyak roh jahat, langsung menerkam dengan ganas ke arah orang-orang Kastil Ular Emas. Orang-orang Kastil Ular Emas tidak siap dan langsung diserang oleh roh jahat, harta yang mereka miliki hancur saat mereka terlempar. Satu demi satu, mereka semua terbang beberapa puluh meter, dan setelah jatuh, mereka langsung lumpuh. Tuan Kastil Ular Emas langsung sendirian. Semua ahli Kastil Ular Emas telah bertarung melawan murid Istana Abadi Awan Ilahi dan telah kelelahan. Terhadap Suyun yang dipuji sebagai karakter yang kejam dan kejam, ditambah dengan aura yang mengesankan, mereka sudah memiliki ketakutan di hati mereka. Meskipun itu hanya tampilan kekuatan, bagaimana mereka bisa berani melawannya? Hanya dalam waktu singkat, mereka semua dikalahkan. Selanjutnya, apa yang digunakan Suyun adalah teknik jahat. Bahkan Tuan Kastil Ular Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Kamu. Suara Tuan Kastil Ular Emas bergetar, dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak terus bertarung, tetapi mengatupkan giginya, dan berubah menjadi cahaya emas dan melesat pergi. Jika seorang kultivator Spirit Star Realm ingin melarikan diri, akan sulit bagi Suyun untuk mengejar, jadi dia menyaksikan Castle Lord pergi. Suyun tidak memiliki niat untuk mengejar dan membunuhnya. Setelah Tuan Kastil Ular Emas pergi, Suyun segera berjalan, dan dengan ekspresi khawatir dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Murid-murid Istana Abadi Awan Ilahi akhirnya sadar kembali, semuanya tampak baik-baik saja. Bagus kalau semua orang baik-baik saja. Suyun menghela nafas lega, dia menyapu semua orang, dan tatapannya mendarat pada wanita muda dengan dua kuncir kuda, dan berbicara, Nona muda, apakah kamu terluka? Aku punya obat di sini, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa meminumnya. Aku percaya itu akan membantu mengatasi rasa sakit kamu. Dengan itu, Suyun mengeluarkan botol porselen biru dan putih seukuran telapak tangan dan ingin memberikannya. Melihat itu, wanita dengan dua kuncir kuda itu terkejut sesaat, kulitnya yang putih bersih memerah, dan dia menundukkan kepalanya, terima kasih. Tapi dia tidak mengambilnya. Suyun terkekeh, itu agak canggung dan dia sepertinya merasakan ketakutan pihak lain, jadi dia membuka botolnya, dan semburan aroma memabukkan keluar, tolong jangan khawatir. Semuanya, ini adalah pil jantung embun pembersih yang dibekukan, dan tidak beracun, aku tidak memiliki niat untuk menyakiti salah satu dari kamu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, banyak pasang mata melihat ke atas. Apakah itu benar-benar pil jantung pembersih embun beku? Kudengar itu mahal, dan itu membutuhkan banyak kontribusi di Istana Abadi kita untuk dapat berubah untuk hadiah seperti itu. Kakak magang senior, kamu dikejutkan oleh langkah keji putra anjing Tuan Kastil, dan kamu sangat menderita. Terluka, makan pil itu pasti akan mengurangi rasa sakit dan cedera, cepat ambillah. Petik 2. Itu benar, pahlawan ini bersedia menyelamatkan kita, dan tidak memiliki niat buruk. Jika dia benar-benar memiliki niat buruk, dia hanya bisa bergerak, mengapa menggunakan metode seperti itu? Kakak magang senior, dia adalah pedang Lord, mungkin kamu pernah mendengar tentang dia. Beberapa murid Divine Cloud Immortal Palace berbisik dan berdiskusi. Meskipun mereka berbicara dengan lembut, tetapi Suyun dapat menangkap setiap kata. Wanita dengan kuncir dua itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan menerima pil itu, dan berbicara dengan lembut, terima kasih, Tuan Pedang. Sama-sama. Suyun tertawa. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu dengan Sword Lord. Apakah kamu benar-benar Tuan Pedang Tanpa Batas? Aku mendengar kamu adalah makhluk alam jahat. Petik 2. Tapi kami tidak peduli apakah kamu benar atau tidak, selama kamu baik hati, manusia atau makhluk jahat, itu tidak masalah. Tuan Pedang, apakah kamu benar-benar menang melawan Kaisar Iblis Roh? Kultivasi apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2. Tuan Pedang, mengapa kamu menyelamatkan kami? Semua murid mulai menjadi sangat tertarik pada Suyun, dan setelah mengobrol sebentar, para wanita menjadi akrab dengan Suyun, dan mengelilinginya dan mulai berbicara, menyebabkan Suyun kewalahan. Saat itu, Kinger berjalan mendekat, dan semua orang menoleh untuk melihat. Mengenakan pakaian hijau dan sabuk hijau giok, dengan rambut hitamnya yang sehat, mata seperti batu permata dengan kulit seputih salju, saat muncul, tampaknya telah menumpulkan pemandangan yang indah. Sangat cantik. Semua murid Istana Abadi Awan Ilahi tergerak, meskipun dia tidak memakai kosmetik apapun, tetapi dia masih memberikan perasaan yang menakjubkan. Jika kamu benar-benar penguasa pedang tanpa batas, maka wanita itu pasti Nona Muda Sukinger.
Saat itu, wanita poni berambut pendek di samping wanita kuncir kuda itu bertanya. Ya, aku pelayan tuan muda, aku menyapa sesama saudari senior. King Er tersenyum bersemangat dan membungkuk dengan lembut, kata-kata dan tindakannya dilakukan dengan baik, menyenangkan para murid. Adik perempuan King Er sangat cantik. Wanita berponi tidak bisa tidak memuji. Kakak perempuan sudah menyanjungku. King Er berbicara dengan lembut. Dia segera mengerti niat Suyun. Dia tahu bahwa dia berencana untuk menggunakan wanita-wanita ini baginya untuk bergabung dengan Istana Abadi Awan Ilahi, dan dengan demikian mempermanis cara dia berbicara. Dia mengucapkan kata-kata yang lebih baik untuk memuji para wanita, sampai mereka tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka. Mereka semua semakin menyukai King Er, dan tidak lama kemudian, mereka saling memanggil kakak perempuan dan adik perempuan. Melihat bahwa King Er telah berhasil menenangkan murid-murid lainnya, Suyun mengalihkan pandangannya ke wanita dengan dua kuncir kuda. Mereka semua telah memanggil kakak magang seniornya, dan dia pikir dia yang paling penting. Dia memperhatikan saat dia meminum pil dan setelah menghasukinya selama beberapa putaran, wajahnya yang putih pucat menjadi sedikit lebih cerah dan matanya menjadi lebih tajam. Dia tampaknya telah pulih dari sebagian besar luka-lukanya. Apakah kamu merasa lebih baik? Suyun bertanya dengan prihatin. Pil Devhart pembuangan beku benar-benar sesuai dengan namanya. Wanita dengan dua kuncir kuda itu gembira, dia setengah membungkuk ke arah Suyun, terima kasih rekan kultivator, kamu adalah dermawan aku. Aku, Chu Yueqian tidak akan pernah melupakan ini selama aku hidup. Nona muda Chu terlalu sopan, orang-orang kastil ular emas terlalu keji dan rusak, terutama putra mereka yang jahat di luar reputasi, dibenci oleh para dewa dan manusia. Aku sudah lama ingin melakukan sesuatu kepada mereka, dan bagi mereka untuk benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap kamu peri, bagaimana aku bisa mengambilnya? Suyun berkata tanpa malu-malu. Mendengar itu, wajah Chu Yueqian langsung memerah, dia sedikit malu, dan tidak berani melanjutkan topik, segera mengubahnya, kamu tanpa bataskan. Kalau dipikir-pikir, meskipun kami tidak sering dengan urusan benua bela diri langit, namun, masalah tentang kamu telah mencapai sekte kami. Jika kamu menggunakan istilah jahat di luar reputasi, aku pikir kamu lebih cocok untuk itu. Aku mendengar kamu adalah makhluk alam jahat, apakah itu benar? Tidak, bukan. Suyun menggelengkan kepalanya, tapi aku tahu teknik jahat, dan apa yang disebut reputasi jahat pada aku dipaksakan dan ditempatkan pada aku oleh orang-orang di benua itu. Mereka memiliki kebencian alami terhadap alam jahat, dan seperti yang aku ketahui tentang teknik jahat, mereka segera berasumsi bahwa aku adalah murid dari alam jahat, dan untuk itu aku tidak berdaya tentang hal itu. Bagaimanapun, jika Nona muda tidak merasa bahwa aku orang jahat, itu sudah cukup. Petik 2. Apa yang kamu menjadi buruk atau tidak ada hubungannya denganku? Chu Yueqian bergumam pelan. Nona muda Chu, apa yang kamu katakan? Oh, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi menurutku kamu tidak jahat. Wajah Chu Yueqian memerah, tertawa cemas. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, semburan roh mendalam Ki yang padat mengalir ke arah mereka seperti badai yang sangat deras, dan seluruh wilayah diselimuti dengan semburan Ki. Tekanan lebar dan berat menekan mereka, menyebabkan mereka semua tegang. Gerakan mereka menjadi terbatas, dan kebutuhan yang tak terkatakan untuk menghormati dan sujud muncul di hati mereka. Saat itu, para murid dari Istana Abadi Awan Ilahi, bersama dengan Chu Yueqian semua berlutut dan menyapa dengan hormat, kami menyapa Tuan. Suara mereka yang jernih terdengar. Mendengar itu, hati Suyun menegang, dia langsung menoleh. Chu Yueqian adalah seorang kultivator di alam bintang roh, jadi kultivasi apa yang akan dimiliki gurunya? Terima kasih sudah subscribe Penatua.